Aku korbankan segalanya demi suami yang kucintai, memberinya hidup nyaman dan penuh kasih. Tapi ia membalasnya dengan berselingkuh bersama sahabat terdekatku. Kubuat mereka menyesal seumur hidup dan jadi bahan ejekan semua orang. Aisyah berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, merapikan jilbab berwarna biru muda yang dipadukan dengan blus putih sederhana dan rok panjang bernuansa pastel. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis, menciptakan kilauan lembut yang menambah kehangatan suasana kamar. Dia menghela napas pelan, memastikan semuanya rapi sebelum berangkat bekerja. Hidupnya penuh dengan jadwal yang padat, namun ia selalu menyempatkan diri untuk menyiapkan sarapan bagi Fandi, suaminya. Rumah mereka tidak terlalu besar, tetapi nyaman. Aisyah sengaja menata setiap sudut dengan penuh ketelitian agar suasana hangat selalu terasa. Dari ruang tamu yang dipenuhi sofa empuk dengan bantal-bantal kecil berwarna senada, hingga dapur modern yang dilengkapi perlengkapan memasak lengkap. Semua itu bukan hasil dari kerja Fandi, melainkan jerih payah Aisyah sebagai seorang wanita karir yang mandiri. Ia bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan ternama, dengan jabatan cukup tinggi berkat kecerdasannya. Namun, meski sibuk, ia selalu berusaha menyeimbangkan perannya di kantor dan di rumah. Pagi itu, aroma nasi goreng dengan tambahan potongan ayam dan sayur segar memenuhi ruang makan. Di sampingnya, segelas jus jeruk segar sudah siap disajikan. Aisyah senang melihat meja makan selalu tampak penuh, karena menurutnya makanan adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Fandi muncul dengan kemeja biru tua dan celana bahan hitam, wajahnya masih menyisakan kantuk. Aisyah tersenyum hangat, menyambut kehadiran suaminya. "Selamat pagi, Mas," ucapnya lembut, menarik kursi untuk Fandi. "Pagi, sayang," jawab Fandi sambil duduk, lalu langsung mengambil sendok dan mencicipi nasi goreng buatan istrinya. Aisyah memperhatikannya dengan seksama, menanti komentar yang keluar dari bibir Fandi. Meski sudah bertahun-tahun menikah, perasaan ingin mendengar pujian dari suami tak pernah hilang. "Enak, seperti biasa," kata Fandi sambil tersenyum tipis. Ucapan sederhana itu membuat hati Aisyah hangat. Ia tahu Fandi bukan tipe pria romantis, tetapi pujian kecil semacam itu sudah cukup baginya. Mereka sarapan bersama dalam suasana tenang. Sesekali Aisyah menceritakan rencana kerja yang menumpuk, sementara Fandi menjawab dengan anggukan singkat. Aisyah terbiasa dengan sikap itu, karena Fandi memang bukan pria yang banyak bicara. Baginya, yang penting adalah hadir dan mendengarkan. Selesai sarapan, Aisyah membereskan meja, lalu menyiapkan tas kerja. Sebelum keluar rumah, ia memastikan rumah dalam keadaan rapi. Tirai ditutup setengah, lampu dimatikan, dan pintu terkunci dengan baik. Ia tidak suka meninggalkan sesuatu yang berantakan. Di perjalanan menuju kantor, Aisyah duduk di kursi belakang mobil yang dikendarai sopir perusahaan. Jalanan ibu kota penuh dengan kendaraan, namun ia sudah terbiasa. Dari balik kaca jendela, ia memperhatikan orang-orang yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dalam hatinya, Aisyah selalu bersyukur atas hidup yang ia miliki. Ia tidak pernah lupa bersedekah, bahkan setiap bulan menyisihkan sebagian gajinya untuk anak-anak yatim. Sesampainya di kantor, ia langsung disambut para staf yang menghormatinya. Aisyah dikenal sebagai atasan yang tegas namun adil, disiplin tetapi juga peduli. Banyak karyawan perempuan yang menjadikannya panutan, karena selain sukses dalam karir, ia juga menjaga penampilan sesuai syariat. Di balik kesibukan itu, Aisyah selalu menempatkan rumah tangga sebagai prioritas utama. Siang harinya, saat makan siang bersama rekan kerja, Aisyah sempat membuka ponsel dan membaca pesan dari Vira. "Syah, nanti sore sempat ketemu nggak? Aku kangen ngobrol sama kamu." Pesan singkat itu membuat Aisyah tersenyum. Vira adalah sahabat lamanya sejak kuliah. Mereka sudah melalui banyak hal bersama, mulai dari suka duka masa perkuliahan, hingga hari-hari setelah menikah. Meskipun kesibukan kadang membuat jarak, Aisyah berusaha menjaga hubungan persahabatan itu tetap hangat. Ia membalas pesan dengan singkat. "Sore aku ada meeting, tapi malam mungkin bisa. Nanti aku kabari, ya?" Aisyah tidak menyangka bahwa sahabat yang ia percayai sepenuhnya suatu saat akan menusuk dari belakang. Saat itu, pikirannya hanya pada pekerjaan, rumah tangga,
dan bagaimana menjaga semuanya tetap seimbang. Sore hari, Aisyah pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah, ia menyiapkan makan malam sederhana berupa sup ayam, tumis sayuran, dan ikan bakar. Meski lelah, ia tetap tersenyum ketika Fandi pulang. "Capek, Mas?" tanyanya sambil membantu melepaskan jas suami. "Lumayan, hari ini banyak rapat," jawab Fandi sambil menghela napas. Aisyah menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, lalu meletakkannya di hadapan Fandi. "Minum dulu, nanti badan lebih segar." Fandi tersenyum samar, menerima teh itu tanpa banyak kata. Mereka makan malam dalam keheningan yang damai. Bagi Aisyah, kebahagiaan sederhana semacam itu sudah cukup membuat hatinya tenang. Ia merasa berhasil memberikan kenyamanan bagi suaminya, sesuatu yang ia banggakan meski terkadang melelahkan. Malam itu, sebelum tidur, Aisyah duduk di balkon kamar. Dari sana, ia menatap langit malam bertabur bintang, merasakan angin sepau-sepa menyentuh wajahnya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, bagaimana ia bekerja keras demi keluarga, dan bagaimana ia berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tidak ada sedikit pun kecurigaan dalam hatinya terhadap Fandi maupun Vira. Ia hanya percaya bahwa semua orang yang ia cintai akan selalu berada di sisinya. Keyakinan itu menjadi fondasi ketenangan dalam dirinya, meski di baliknya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sedang perlahan tumbuh. Suasana malam itu terasa hangat ketika Aisyah menutup laptopnya setelah menuntaskan beberapa laporan penting yang harus ia serahkan esok hari. Dari jendela rumahnya, lampu-lampu kota terlihat berkelip, menandakan kesibukan yang tak pernah padam. Ia menarik napas panjang, lalu meraih ponsel di meja kerja. Pesan dari Vira masih tersimpan di layar, membuat Aisyah teringat pada rencana pertemuan mereka. Dengan jari yang ringan, ia mengetik balasan. "Aku sudah selesai kerja. Kamu mau ke rumah atau kita ketemu di kafe biasa?" Tak lama berselang, notifikasi balasan muncul. "Aku ke rumahmu aja, Syah. Lebih enak bisa ngobrol sambil santai." Aisyah tersenyum. Baginya, kehadiran Vira selalu membawa keceriaan. Mereka bersahabat sejak tahun pertama kuliah. Aisyah yang saat itu masih gadis pemalu sering merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara Vira tampil sebagai sosok yang ceria, supel, dan mudah bergaul. Pertemanan itu tumbuh semakin erat seiring berjalannya waktu. Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Aisyah bergegas membukakan pintu. Vira berdiri dengan pakaian kasual, wajahnya dihiasi senyum lebar. "Assalamualaikum, Syah." "Waalaikumsalam. Masuk, Ra." "Lama banget nggak ketemu," jawab Aisyah sambil memeluk sahabatnya erat. Mereka berjalan menuju ruang tamu yang nyaman. Aisyah menyiapkan teh hangat dan kue kecil di meja. Vira duduk santai, menatap sekeliling rumah dengan pandangan yang penuh kekaguman. "Rumahmu makin indah aja, Syah. Aku selalu kagum sama caramu menata semuanya. Rasanya kayak masuk ke rumah majalah interior," ucap Vira sambil tersenyum lebar. Aisyah tersipu kecil. "Ah, biasa aja, Ra. Aku cuma berusaha bikin rumah jadi tempat yang nyaman buat Fandi. Dan berhasil. Aku yakin Fandi betah banget tinggal di sini," jawab Vira sambil mengambil cangkir teh. Namun, di balik tawa itu, ada kilasan kecil dalam tatapan Vira ketika nama Fandi disebut. Pandangan itu hanya sekilas, samar, dan tidak terlalu mencolok. Aisyah yang sibuk bercerita tidak memperhatikan hal tersebut. "Syah, aku iri sama kamu," kata Vira tiba-tiba. Suaranya terdengar serius. "Iri kenapa?" tanya Aisyah, sedikit terkejut. "Kamu punya segalanya. Karir yang bagus, suami penyayang, rumah nyaman. Aku sering mikir, kapan aku bisa kayak kamu?" Aisyah tersenyum lembut. "Jangan iri, Ra. Semua orang punya jalannya masing-masing. Aku juga butuh waktu lama buat sampai di titik ini. Kalau kamu terus berusaha, aku yakin kamu juga bisa." Vira menghela napas, lalu mencoba tersenyum kembali. "Kamu selalu bisa bikin aku tenang. Makasih ya, Syah." Malam itu, obrolan berlangsung lama. Vira bahkan membantu Aisyah membereskan cangkir dan piring kue ke dapur. Setelah itu, ia pamit pulang dengan wajah yang terlihat puas. Keesokan harinya, rutinitas kembali berjalan. Aisyah berangkat ke kantor lebih pagi karena ada rapat penting. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu dengan jilbab senada, menampilkan sosok profesional yang berwibawa. Di ruang rapat,
Ia memimpin presentasi dengan penuh percaya diri. Para kolega mendengarkan dengan seksama, memberikan penghargaan pada kecerdasannya. Di sela-sela kesibukan itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Vira muncul, menanyakan kabar. Aisyah merasa bahagia memiliki sahabat yang selalu perhatian. Ia membalas dengan cepat meski sedang sibuk. Saat makan siang, Aisyah memilih kafe dekat kantor. Tanpa disangka, Vira muncul di sana juga. "Kebetulan banget ketemu kamu di sini," seru Vira dengan antusias. "Ra, kamu ngapain di sini?" tanya Aisyah sambil tertawa kecil. "Aku ada janji sama klien di gedung sebelah." Ternyata kamu makan di sini juga. Dunia memang sempit ya," jawab Vira sambil duduk di kursi depan Aisyah tanpa diminta. Mereka melanjutkan obrolan yang semalam belum selesai. Vira terlihat antusias menanyakan banyak hal tentang kehidupan rumah tangga Aisyah. Baginya, cerita-cerita itu menarik, seolah menjadi bahan pembanding dengan hidupnya sendiri. "Syah, Fandi orangnya gimana sih kalau lagi marah?" tanya Vira tiba-tiba. Aisyah terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Dia jarang marah. Lebih sering diam kalau lagi bete. Biasanya aku yang harus peka." Vira mengangguk-angguk, matanya seolah menyimpan rasa ingin tahu yang mendalam. "Pasti enak punya suami kayak dia. Aku sering mikir, kamu beruntung banget." Aisyah hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak pernah menaruh curiga. Baginya, Vira hanyalah sahabat yang peduli, tempat berbagi cerita, dan teman lama yang tak tergantikan. Hari-hari berikutnya, kehadiran Vira semakin sering dalam hidup Aisyah. Ia kerap mampir ke rumah, menemani Aisyah belanja, atau sekadar mengobrol panjang di telepon. Aisyah merasa beruntung memiliki sahabat yang selalu ada. Namun, di beberapa kesempatan, Vira mulai berani menanyakan hal-hal yang lebih pribadi tentang Fandi. Bagaimana kebiasaan kecilnya, apa makanan favoritnya, bahkan bagaimana caranya menunjukkan kasih sayang. Pertanyaan-pertanyaan itu bagi Aisyah hanyalah bentuk rasa ingin tahu sahabat. Ia tidak pernah menilai lebih jauh. Suatu sore, Fandi pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Saat itu Vira sedang berkunjung. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, berbincang santai. Vira tampak antusias mendengar cerita Fandi tentang pekerjaannya. Sesekali tertawa mendengar candaan kecil. Aisyah memandang pemandangan itu dengan bahagia. Baginya, tidak ada yang lebih menyenangkan selain melihat sahabat dan suaminya akrab. Ia merasa hidupnya sempurna, memiliki karir, suami yang baik, dan sahabat yang selalu setia. Malam itu, sebelum tidur, Aisyah menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan rasa syukurnya atas kehidupan yang ia jalani. Ia menulis tentang betapa berharganya Fandi dan betapa beruntungnya ia memiliki sahabat seperti Vira. Dalam hatinya, Aisyah yakin tidak ada yang bisa menggoyahkan semua itu. Namun, tanpa ia sadari, benih yang kelak akan menghancurkan ketenangan itu sedang perlahan tumbuh di balik senyum ramah sahabat yang ia percaya sepenuh hati. Suara alarm ponsel berdering pelan di meja samping ranjang, membangunkan Fandi dari tidurnya. Ia membuka mata dengan malas, mengusap wajah, lalu menoleh ke arah Aisyah yang masih sibuk menyiapkan pakaian kerja di lemari. Aroma harum kopi hitam sudah memenuhi kamar, tanda Aisyah lebih dulu bangun dan menyiapkan segalanya seperti biasa. "Bangun, Mas. Kopinya udah aku taruh di meja rias," kata Aisyah sambil tersenyum. Fandi hanya mengangguk kecil, lalu beranjak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, ia duduk di kursi, menyeruput kopi hangat sambil membuka berita di ponselnya. Sementara itu, Aisyah menyiapkan dasi biru tua yang cocok dengan kemeja putih dan jas hitam miliknya. Kebiasaan kecil semacam itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan Fandi menikmatinya meski jarang mengucapkan kata terima kasih. Baginya, semua itu sudah menjadi rutinitas. Setelah berpakaian rapi, ia turun ke ruang makan di mana sarapan sudah tersaji. Nasi uduk dengan lauk sederhana, ditemani potongan timun dan sambal kacang. Mereka sarapan dengan tenang, membicarakan rencana hari itu. Fandi bercerita sekilas tentang rapat besar dengan klien, sementara Aisyah mendengarkan sambil sesekali memberi dukungan. "Semoga lancar, Mas. Jangan lupa jaga sikap, kamu kan selalu jadi sorotan kalau rapat," ucap Aisyah. Fandi tersenyum samar. "Iya, aku tahu." Setelah sarapan, ia pamit berangkat lebih dulu. Sopir kantor sudah menunggu di depan rumah. Aisyah menatapnya hingga mobil melaju pergi, lalu kembali menyiapkan dirinya untuk bekerja. Di perjalanan menuju kantor, Fandi terdiam menatap keluar jendela. Pikirannya dipenuhi agenda rapat yang akan berlangsung siang nanti. Ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar, menjabat sebagai manajer proyek. Tugasnya bukan hanya mengawasi pembangunan, tetapi juga meyakinkan para investor agar tetap percaya dengan timnya. Sesampainya di kantor, suasana sibuk sudah terlihat. Karyawan hilir mudik membawa berkas.
sementara suara telepon tak henti-hentinya berdering. Fandi masuk ruangannya, menyalakan komputer, lalu memeriksa email. Beberapa laporan harus ia koreksi sebelum rapat dimulai. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Seorang staf muda bernama Roni masuk sambil membawa map tebal. "Pak, ini draft presentasi untuk klien. Mohon dicek lagi." Fandi mengangguk, mengambil map itu, lalu membacanya dengan seksama. "Bagus, tapi bagian analisis biaya ini masih kurang detail. Tambahkan proyeksi 5 tahun ke depan, jangan hanya 3 tahun." Roni mencatat dengan cepat. "Baik, Pak. Nanti saya revisi." Fandi memang dikenal tegas di kantor. Ia jarang basa-basi, selalu fokus pada pekerjaan. Beberapa karyawan segan padanya, tetapi mereka tahu Fandi adil. Jika pekerjaan dilakukan dengan baik, ia akan memuji. Namun jika ada kesalahan, kritiknya tajam. Menjelang siang, rapat besar dimulai. Ruang konferensi penuh dengan para eksekutif dan klien penting. Fandi memimpin presentasi, menjelaskan rencana proyek dengan percaya diri. Suaranya mantap, gesturnya meyakinkan. Ia tahu betul bagaimana menarik perhatian. Di sela-sela presentasi, matanya sempat menangkap sosok familiar yang duduk di pojok ruangan. Vira. Ia ternyata hadir sebagai perwakilan dari salah satu investor. Fandi sempat terkejut, tetapi segera menutupi ekspresinya. Setelah rapat selesai, semua orang bubar dengan wajah lega karena proposal diterima. Fandi merapikan berkas ketika Vira mendekat. "Hai, Mas Fandi. Lama nggak ketemu," sapa Vira sambil tersenyum ramah. Fandi mengangguk. "Iya, kebetulan sekali kamu ada di sini. Aku memang baru bergabung di perusahaan ini, ditugaskan mewakili investor. Nggak nyangka ternyata ketemu kamu," jawab Vira dengan nada ceria. Percakapan mereka hanya sebentar, sekadar basa-basi. Namun, dari cara Vira menatap, ada kilau antusiasme yang tidak biasa. Fandi berusaha tetap menjaga sikap, meski dalam hati ia bertanya-tanya mengapa Vira tiba-tiba terlibat dalam urusan pekerjaan. Siang itu, ia kembali ke ruangannya dengan perasaan campur aduk. Ia tak berniat memikirkan lebih jauh, memilih fokus pada laporan yang menumpuk. Tapi kehadiran Vira yang tiba-tiba membuat pikirannya sedikit terganggu. Sementara itu, Aisyah sedang sibuk di kantornya sendiri. Ia sempat mengirim pesan singkat kepada Fandi, menanyakan bagaimana rapat berjalan. Fandi membalas singkat, "Lancar." Aisyah merasa lega. Sama sekali tidak tahu bahwa Vira juga ada di sana. Sore hari, ketika jam kerja selesai, beberapa rekan Fandi mengajaknya makan bersama di restoran dekat kantor. Awalnya ia menolak karena ingin segera pulang, tetapi akhirnya ia ikut agar tidak dianggap terlalu kaku. Di restoran itu, obrolan lebih santai. Mereka membahas hal-hal ringan, bercanda, dan saling melepas lelah. Tiba-tiba, Vira juga muncul di sana, seolah kebetulan. Ia duduk tidak jauh dari meja Fandi bersama timnya. Sesekali tatapan mereka beradu, lalu Vira melambaikan tangan kecil sebagai sapaan. Fandi membalas dengan anggukan singkat. Malam itu, ketika pulang, Fandi tampak lebih lelah dari biasanya. Aisyah menyambutnya dengan hangat, menyiapkan makan malam. Ia tidak banyak bertanya karena tahu suaminya butuh istirahat. Namun, di dalam hati Fandi, ada kegelisahan baru. Pertemuan dengan Vira hari itu meninggalkan jejak samar yang sulit diabaikan. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Tapi entah mengapa, wajah Vira terus terbayang dalam benaknya. Hari-hari berikutnya, kesibukan Fandi semakin padat. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau lembur. Aisyah selalu menyambutnya dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan selalu menyiapkan makanan meski jam sudah larut. "Mas, jangan terlalu capek. Kesehatanmu lebih penting," ucap Aisyah suatu malam sambil meletakkan segelas susu hangat di meja. Fandi hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Besok ada presentasi lagi, jadi harus siap." Aisyah mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Aku bangga sama kamu. Kamu selalu berusaha keras." Ucapan itu seharusnya membuat hati Fandi hangat. Tetapi malam itu pikirannya justru melayang entah kemana. Di kantor, interaksi Fandi dengan Vira semakin sering. Mereka terlibat dalam beberapa proyek bersama, sehingga komunikasi tidak bisa dihindari. Awalnya hanya soal pekerjaan, tetapi perlahan mulai ada percakapan ringan di luar topik. Vira pandai mencairkan suasana, membuat Fandi merasa nyaman berbicara dengannya. Sementara itu, Aisyah tetap percaya penuh. Ia bahkan beberapa kali menyarankan agar Fandi meminta bantuan Vira jika ada kesulitan dalam proyek, tanpa sedikit pun menyadari apa yang sebenarnya mulai tumbuh di antara mereka. Hari berganti hari,
Kesibukan kerja semakin menyita perhatian Fandi. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang diam-diam mulai berkembang. Sebuah ketertarikan samar yang masih disembunyikan di balik alasan profesional. Aisyah memandang keluar jendela mobilnya yang melaju perlahan di jalan utama menuju kantornya. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pucat, menandakan hujan semalam belum sepenuhnya reda. Pohon-pohon di pinggir jalan masih meneteskan sisa air, dan angin membawa aroma tanah basah yang samar terasa hingga ke dalam kabin mobil. Ia merapikan jilbab pastel yang dikenakannya, memastikan lipatan di bagian sisi tidak berantakan. Setiap detail penampilannya selalu ia perhatikan, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Aisyah selalu percaya, kerapian mencerminkan bagaimana seseorang menghargai dirinya. Sesampainya di kantor, ia menyapa beberapa rekan kerja yang sudah lebih dulu tiba. Senyum ramahnya selalu jadi pembuka suasana, membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Meski begitu, hari itu ada sesuatu yang sedikit mengusik pikirannya. Semalam, ketika sedang bersandar di sofa ruang keluarga, ia melihat Fandi sibuk bermain ponsel hingga larut. Aisyah sempat menegurnya agar beristirahat, tetapi suaminya hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Waktu itu ia tidak berpikir aneh, hanya mengira Fandi sedang sibuk membalas pesan pekerjaan. Namun entah mengapa, bayangan itu terus muncul di benaknya. Ia menggeleng pelan, mencoba fokus pada berkas-berkas yang sudah menumpuk di mejanya. Pagi ini ada rapat dengan klien besar, dan sebagai manajer pemasaran, ia harus mempresentasikan rencana kampanye produk yang sudah berbulan-bulan ia siapkan bersama tim. Rapat berlangsung cukup intens, berbagai pertanyaan kritis diajukan. Aisyah menjawab dengan tenang, menjelaskan data, memaparkan strategi, bahkan memberikan simulasi keuntungan jangka panjang. Saat rapat berakhir, beberapa klien terlihat puas dan mengangguk setuju. Atasan Aisyah pun menyempatkan memberi tepukan ringan di bahunya sambil berkata, "Kerja bagus, Syah." Klien tampak terkesan. Ucapan itu seharusnya membuat hatinya berbunga. Namun perasaan ganjil tadi tetap bertahan. Seakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Sesuatu yang belum berani ia ungkapkan bahkan pada dirinya sendiri. Siang hari, setelah rapat selesai, Aisyah duduk di kantin kantor bersama dua rekan kerjanya. Mereka berbincang ringan tentang menu makan siang dan rencana akhir pekan. Aisyah mencoba menyesuaikan diri dengan percakapan, tetapi pikirannya kembali melayang pada Fandi. Beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan perubahan kecil. Fandi lebih sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, kadang enggan diajak bicara panjang, dan sering membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi. Perubahan-perubahan itu seolah halus, nyaris tidak kentara, tetapi cukup membuat hati Aisyah sedikit goyah. Setelah makan siang, Aisyah kembali ke ruangannya. Ia menatap layar komputer, namun matanya kosong. Di benaknya muncul sosok sahabatnya, Vira. Perempuan yang sudah lama ia kenal sejak kuliah. Vira selalu ia anggap seperti saudara sendiri, begitu dekat hingga sering menghabiskan waktu bersama. Aisyah bahkan pernah bercerita banyak hal tentang rumah tangganya pada Vira. Kadang ia heran, mengapa Vira belakangan jarang sekali datang ke rumah. Padahal dulu hampir setiap minggu mereka bertemu, sekadar minum teh atau berbincang. Pikirannya berputar tanpa henti, membuat jam kerja terasa begitu panjang. Begitu sore tiba, Aisyah memutuskan langsung pulang. Jalanan yang padat membuat perjalanan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Sambil menunggu lampu lalu lintas berganti, ia melihat pasangan muda di motor depan saling bercanda. Hatinya terenyuh, teringat masa-masa awal pernikahannya bersama Fandi. Saat itu, Fandi selalu punya cara sederhana untuk membuatnya tertawa, entah dengan lelucon kecil atau sekadar menggenggam tangannya erat. Setiba di rumah, suasana tampak lengang. Fandi belum pulang. Aisyah mengganti pakaiannya dengan daster sederhana, lalu menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia memasak sop ayam kesukaan Fandi, berharap setidaknya bisa menyambut kepulangannya dengan hidangan hangat. Setelah meja makan siap, Aisyah duduk di ruang tamu, menyalakan televisi sekadar mengusir sepi. Jam terus bergulir. Namun Fandi belum juga muncul. Ponselnya yang ia coba hubungi hanya berdering tanpa dijawab. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, barulah pintu rumah terbuka. Fandi masuk dengan wajah lelah. Aisyah berdiri menyambutnya. "Kamu pulang larut sekali, Mas," ucapnya lembut. "Ya, tadi ada kerjaan mendadak," jawab Fandi cepat sambil meletakkan tasnya. Aisyah memperhatikan raut wajah suaminya. Ada gurat gelisah yang tak biasa. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia memilih berkata, "Aku sudah masak sop ayam, masih hangat di meja." Fandi hanya mengangguk, lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah keluar, ia langsung menuju kamar tanpa sempat duduk bersama Aisyah. Hati Aisyah terasa perih, tapi ia tetap berusaha tegar.
Malam itu ia duduk sendiri di ruang makan, menatap sop ayam yang tidak tersentuh. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Aisyah berusaha mengajak Fandi berbicara. "Mas, akhir-akhir ini aku merasa kita jarang sekali mengobrol. Kamu selalu sibuk, pulang larut. Aku takut ada yang salah," ujarnya hati-hati. Fandi menatapnya singkat, lalu berkata, "Aku memang sibuk, Syah. Banyak hal di kantor. Kamu jangan terlalu khawatir." Jawaban itu terdengar datar. Aisyah mengangguk pelan, meski hatinya tidak tenang. Ia ingin percaya pada suaminya, namun rasa ragu perlahan menyusup ke dalam dirinya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Aisyah semakin sering mendapati Fandi sibuk dengan ponsel, tersenyum sendiri, atau keluar rumah dengan alasan rapat mendadak. Hatinya makin gelisah, tetapi ia mencoba menguatkan diri. Sampai suatu sore, saat ia pulang lebih cepat dari biasanya, ia memutuskan mampir ke sebuah kafe dekat rumah. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Fandi duduk di sudut kafe, mengenakan kemeja biru muda. Yang membuat napas Aisyah tercekat adalah sosok perempuan di hadapannya. Vira, sahabat yang selama ini ia percaya. Mereka terlihat berbicara akrab, sesekali tertawa, bahkan Fandi tampak menggenggam tangan Vira di atas meja. Aisyah berdiri mematung, tubuhnya seolah membeku. Dunia seakan runtuh seketika. Nafasnya tersengal, matanya panas menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia mundur perlahan, keluar dari kafe tanpa ingin terlihat. Jantungnya berdegup kencang, langkahnya limbung, pikirannya kacau balau. Sepanjang perjalanan pulang, ia berusaha menenangkan diri. Hatinya hancur, tetapi ia tahu ini bukan waktunya gegabah. Ia harus berpikir matang. Malam itu, di kamarnya, Aisyah berdoa lama sekali. Memohon keteguhan hati, memohon agar diberi jalan terbaik menghadapi kenyataan pahit yang baru saja ia temukan. Pagi itu Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong menatap lantai kamar yang masih diselimuti redup cahaya. Udara terasa berat, dada sesak, seolah malam sebelumnya tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Sepanjang waktu ia hanya terjaga, membolak-balik pikiran, mencoba menata kembali potongan gambar yang ia lihat di kafe. Fandi dan Vira duduk berhadapan, tangan mereka saling bertaut, tawa mereka terdengar tulus. Gambaran itu terus berulang, menusuk hati Aisyah hingga tak ada ruang untuk tenang. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab meski ia berusaha menutupinya dengan air dingin. Di depan cermin, ia mengatur napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa hari ini harus ia jalani seperti biasa. Ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ketika turun ke dapur, ia menyalakan kompor dan menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya bergerak otomatis, memotong roti, menggoreng telur, menyiapkan kopi untuk Fandi. Semua tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun dalam hati Aisyah, setiap gerakan terasa berat. Ia masih belum tahu bagaimana harus bersikap di hadapan suaminya setelah kejadian itu. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Fandi muncul dengan wajah yang tampak lelah, tetapi tetap berusaha menyapa singkat. "Pagi," katanya sambil menarik kursi. "Pagi, Mas," jawab Aisyah dengan suara pelan. Mereka duduk bersama di meja makan, namun suasananya berbeda. Biasanya Aisyah akan membuka percakapan ringan, menanyakan agenda Fandi atau membicarakan rencana rumah tangga. Hari itu ia memilih diam. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar di antara mereka. Fandi beberapa kali melirik, mungkin menyadari sikap istrinya yang tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa? Capek kerjaannya?" tanya Fandi. Aisyah menggeleng singkat. "Tidak apa-apa." Jawaban itu membuat percakapan berhenti. Fandi melanjutkan sarapannya tanpa bertanya lebih jauh. Dalam hati, Aisyah merasa perih. Ia ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan tentang apa yang ia lihat, tetapi suaranya tertahan. Ia belum siap. Setelah Fandi berangkat, Aisyah duduk sendirian di meja makan yang kini kosong. Ia menatap cangkir kopi suaminya yang masih menyisakan setengah isinya. Pandangannya kosong, pikirannya berkelana. Hatinya ingin sekali menutup mata dan berpura-pura tidak melihat apapun. Namun akalnya menolak. Ia tahu, semakin ia diam, semakin ia akan terluka. Hari itu di kantor, Aisyah tidak bisa sepenuhnya fokus. Presentasi tim berlangsung tanpa hambatan, tetapi pikirannya tidak berhenti menimbang langkah apa yang harus ia ambil. Ia tahu, jika langsung menuduh, Fandi bisa saja membantah atau memutarbalikkan keadaan. Ia juga sadar, Vira adalah sahabatnya. Meski bukti di depan mata sudah jelas, ada bagian dalam dirinya yang masih enggan mempercayai pengkhianatan itu. Sore harinya, saat jam kerja usai,
Aisyah memilih tidak langsung pulang. Ia duduk di mobil yang terparkir di basement kantor, menatap ponselnya lama sekali. Tangannya sempat ragu, tetapi akhirnya ia membuka aplikasi catatan. Ia mulai menulis daftar pertanyaan yang selama ini ia pendam. Mengapa Fandi sering pulang larut? Mengapa ia selalu sibuk dengan ponselnya? Mengapa Vira tiba-tiba jarang datang ke rumah? Dan pertanyaan terbesar, apakah mereka benar-benar menjalin hubungan di belakangnya? Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia segera menyeka pipinya, lalu menarik napas panjang. Ia sadar, ia tidak bisa menunggu terlalu lama. Ia butuh kepastian, bukan sekadar firasat. Malam itu, ketika Fandi pulang, Aisyah memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Suaminya tampak biasa saja, bercerita singkat tentang kesibukan di kantor, lalu mengambil ponsel dari saku. Matanya sesekali berbinar saat melihat layar, bibirnya tersenyum samar. Aisyah yang duduk di sebelahnya hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Namun hatinya mencatat semuanya. "Mas, aku tadi lihat ada kafe baru buka dekat rumah. Katanya menunya enak. Besok kita coba, ya?" Aisyah tiba-tiba berucap, seolah mengajak ringan. Fandi sempat terdiam, lalu menjawab singkat, "Lihat nanti, kalau aku tidak sibuk." Jawaban itu terasa seperti tamparan. Dulu, Fandi selalu bersemangat jika Aisyah mengajaknya mencoba hal baru. Kini, seolah semua ajakan hanya dianggap gangguan. Aisyah tersenyum kecil, menutupi rasa kecewa yang mengalir deras. Beberapa hari berikutnya, Aisyah mulai lebih waspada. Ia memperhatikan setiap detail kecil. Jam berapa Fandi pulang, siapa saja yang ia sebut saat bercerita, bagaimana nada suaranya ketika menerima telepon. Semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal ganjil yang ia temukan. Kadang Fandi pulang dengan aroma parfum asing, kadang ada bekas senyum di wajahnya yang jelas bukan karena Aisyah. Aisyah mulai merasa harus mengambil langkah nyata. Ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Suatu sore, ia menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di sebuah biro jasa penyelidikan pribadi. Ia meminta bantuan untuk mencari tahu lebih dalam. Meski terasa berat, ia tahu ini satu-satunya cara untuk menghindari kesalahpahaman. Sambil menunggu hasil penyelidikan, Aisyah mencoba tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap memasak untuk Fandi, tetap tersenyum di depan orang lain. Namun di balik itu, hatinya bergejolak. Malam-malamnya penuh doa dan air mata. Siangnya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Hingga suatu malam, telepon dari penyelidik masuk. Suara di seberang menyebutkan sebuah kafe yang sama, tempat Aisyah dulu melihat Fandi bersama Vira. Ia mengatakan bahwa Fandi sering bertemu seorang wanita di sana. Aisyah hanya terdiam, tangannya gemetar menggenggam ponsel. Meski ia sudah menduganya, mendengar penegasan itu tetap membuatnya terhempas. Setelah menutup telepon, Aisyah duduk lama sekali di ruang tamu. Malam semakin larut, suara jam dinding terdengar jelas. Ia tahu, inilah saatnya ia menyiapkan diri menghadapi kenyataan. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Namun satu hal yang ia tanamkan di dalam hati, ia tidak akan gegabah. Ia akan mengatur langkahnya dengan hati-hati, agar setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya karena emosi sesaat, melainkan demi harga dirinya yang selama ini ia jaga. Malam itu Aisyah duduk di ruang kerjanya. Lampu meja kecil menerangi wajahnya yang letih. Laporan dari penyelidik pribadi tergeletak di depannya, kertas-kertas dengan foto dan catatan yang seakan membenarkan ketakutannya selama ini. Ada foto Fandi keluar dari sebuah restoran bersama Vira, ada catatan pertemuan mereka yang tercatat cukup rutin. Bahkan ada laporan mereka sempat menginap di sebuah hotel dengan alasan rapat kantor. Hati Aisyah terasa diremas-remas, napasnya tersengal. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha meredam isakan yang nyaris pecah. Air mata mengalir deras. Namun di tengah kesedihan itu, ada bagian dari dirinya yang perlahan mengeras. Ia sadar, kebenaran sudah ada di depannya. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Ia harus memutuskan langkah berikutnya, meski hatinya belum siap. Pagi menjelang, Aisyah berusaha menyembunyikan semua kegelisahan di balik senyum tipis. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyambut Fandi yang turun dengan wajah tenang. Fandi tampak terburu-buru, hanya menyambar sepotong roti dan secangkir kopi sebelum pamit dengan alasan ada rapat penting. Aisyah menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, lalu menarik napas panjang. Setelah rumah kembali sepi, Aisyah membuka lembaran laporan itu sekali lagi. Ia menandai tanggal-tanggal tertentu, membandingkan dengan alasan yang pernah diberikan Fandi. Semua cocok. Setiap kali Fandi berkata ada rapat mendadak, ternyata ada pertemuan dengan Vira. Setiap kali Fandi pulang larut, ternyata ia berada di tempat lain bersama perempuan yang selama ini Aisyah percayai. Hari-hari berikutnya,
Aisyah menjalani rutinitas dengan wajah tenang di depan orang lain. Tetapi dalam hatinya ada badai yang tidak pernah reda. Ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap berinteraksi ramah dengan rekan-rekan, bahkan masih sempat memberi perhatian pada Fandi. Namun begitu malam tiba, ia kembali larut dalam pergulatan batin. Suatu sore, ketika Aisyah sedang di rumah sendirian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, hanya berisi sebuah foto. Fandi dan Vira berjalan bergandengan tangan di sebuah pusat perbelanjaan. Aisyah terdiam lama menatap layar. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu siapa pengirim pesan itu, tetapi jelas ada seseorang di luar sana yang juga mengetahui perselingkuhan ini. Perasaan marah, kecewa, dan malu bercampur menjadi satu. Ia merasa dikhianati tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat. Vira, yang selama ini ia percaya, ternyata menikam dari belakang. Namun di balik semua itu, Aisyah mulai menyadari satu hal, ia harus kuat. Ia tidak boleh jatuh berkeping-keping di hadapan mereka. Jika ia ingin menghadapi ini, ia harus menyiapkan diri dengan matang. Malamnya, Aisyah duduk di depan Fandi saat makan malam. Ia mencoba membuka percakapan dengan nada datar. "Mas, aku dengar ada banyak kafe baru buka di sekitar sini. Kamu sering rapat di luar, pernah mampir ke sana?" Fandi tampak terkejut sejenak, lalu cepat-cepat menunduk sambil menjawab. "Iya, beberapa kali." "Kenapa?" "Tidak apa-apa, hanya penasaran," jawab Aisyah singkat, lalu menunduk kembali ke piringnya. Fandi tidak menambahkan penjelasan apapun, dan suasana makan malam itu berlangsung canggung. Aisyah hanya memperhatikan ekspresi suaminya dari sudut mata. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan, meski Fandi berusaha bersikap normal. Beberapa hari kemudian, Aisyah mengambil cuti kerja dengan alasan perlu istirahat. Ia memutuskan menggunakan waktu itu untuk mengamati lebih dekat. Ia sengaja tidak memberitahu Fandi, seolah tetap masuk kerja seperti biasa. Pagi itu, setelah Fandi pergi, ia menunggu hingga suaminya keluar dari rumah. Kemudian ia menyusul dengan mobil, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Benar saja, alih-alih menuju kantor, Fandi justru berbelok ke arah lain. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil yang cukup jauh dari jalur biasanya. Dari kejauhan, Aisyah melihat Fandi turun dengan wajah penuh semangat, berbeda dengan raut lelah yang biasa ia bawa pulang ke rumah. Tak lama, Vira muncul, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Mereka masuk bersama, berjalan beriringan tanpa canggung. Aisyah menggenggam erat setir mobilnya. Matanya panas menahan air mata. Ia ingin sekali turun dan langsung menghadapi mereka, tetapi akalnya menahan. Ia sadar, belum saatnya. Ia hanya mengabadikan momen itu dengan ponselnya, lalu memutuskan pergi sebelum terlalu larut dalam amarah. Di rumah, Aisyah menatap foto yang baru saja ia ambil. Bukti itu nyata, tidak bisa terbantahkan. Ia menutup matanya, lalu menghembuskan napas panjang. Hatinya sakit, tetapi ia juga merasa ada kekuatan baru yang muncul. Perlahan, ia mulai merancang langkah. Hari-hari selanjutnya, Aisyah semakin sering menemukan alasan untuk mengamati. Ia mencatat setiap pergerakan Fandi, setiap kebohongan kecil yang diucapkan, setiap alibi yang tidak masuk akal. Semua ia simpan dengan rapi, seolah sedang mengumpulkan potongan puzzle. Namun di balik itu, ada pertarungan batin yang tidak mudah. Setiap kali melihat wajah Fandi di rumah, hatinya terasa teriris. Ia teringat masa-masa indah mereka dulu, teringat janji suci yang pernah mereka ucapkan. Kadang, ketika Fandi tersenyum padanya, ia merasa hampir goyah, ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tetapi bukti-bukti yang ia miliki tidak bisa dibantah. Suatu malam, Aisyah mendapati dirinya berdiri lama di depan lemari pakaian. Ia menatap gaun pernikahannya yang masih tersimpan rapi di dalam kotak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Gaun itu dulu menjadi saksi kebahagiaan, namun kini terasa seperti beban berat yang mengingatkannya pada pengkhianatan. Ia duduk di lantai kamar, memeluk dirinya sendiri. Dalam doa panjang yang ia panjatkan, ia meminta kekuatan. Ia sadar, jalan di depannya tidak akan mudah. Namun ia juga tahu, ia tidak boleh membiarkan dirinya hancur. Ia harus berdiri tegak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk harga dirinya sebagai seorang wanita yang pernah memberikan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasa sedikit lebih kuat. Meski air mata masih membasahi pipi, ada tekad yang tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa pertempuran ini bukan sekadar tentang mempertahankan pernikahan, melainkan tentang mempertahankan martabatnya sendiri. Pagi itu Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih terasa berat, namun pikirannya sudah dipenuhi berbagai rencana. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang masih tertutup tirai.
Udara sejuk masuk melalui celah, membawa aroma embun yang segar, tapi hati Aisyah tetap sesak. Semalaman ia bergelut dengan pikiran, antara amarah, kecewa, dan tekad yang semakin menguat. Di meja rias, ia menatap wajahnya sendiri. Ada semburat lelah, tapi di balik itu ada ketegasan baru. Ia menyisir rambut perlahan, lalu merapikan pakaian kerjanya dengan teliti. Hari ini ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memulai langkah. Tidak boleh lagi ada keraguan. Fandi turun ke meja makan dengan kemeja rapi, aroma parfum maskulin tercium saat ia lewat. "Kamu nggak sarapan bareng?" tanya Aisyah dengan nada tenang, meski dalam hati ia sedang menimbang setiap gerak-gerik suaminya. "Sudah telat, rapat pagi ini penting sekali. Aku bawa bekal kopi saja," jawab Fandi cepat, sambil meraih gelas termosnya. Aisyah tersenyum tipis, seolah percaya. Ia mengangguk pelan, lalu memandang punggung Fandi yang bergegas keluar. Begitu pintu menutup, ekspresinya berubah. Matanya yang tadi teduh kini menajam, seakan ada bara yang ia simpan rapi. Hari itu Aisyah tidak langsung pergi ke kantornya. Ia memilih menunggu sebentar, memastikan Fandi benar-benar pergi. Setelah yakin, ia mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, buku catatan, dan kamera kecil yang sudah ia siapkan. Ia keluar rumah, menyalakan mobil, lalu mengikuti jalur yang biasanya dilewati Fandi. Ternyata benar. Bukannya menuju kantor, Fandi justru berbelok ke arah berbeda. Mobilnya melaju ke pusat kota, berhenti di depan sebuah hotel berbintang. Dari kaca mobilnya, Aisyah melihat jelas Fandi turun, menunggu seseorang di lobi. Tidak lama kemudian, Vira datang dengan langkah tergesa, mengenakan blazer yang rapi seolah baru saja keluar dari rapat. Mereka bertemu dengan senyum hangat, lalu berjalan masuk bersama. Aisyah menahan napas panjang, menutup mata sejenak. Ada rasa ingin langsung menerobos masuk, menghadapi keduanya di depan umum. Namun pikirannya cepat menahan. Itu bukan waktunya. Ia butuh lebih dari sekadar ledakan emosi. Ia butuh rencana matang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kamera kecilnya. Dari kejauhan, ia berhasil mengabadikan momen Fandi dan Vira masuk bersama. Setelah itu, ia menurunkan kamera, lalu duduk diam beberapa menit. Dadanya naik turun menahan amarah. Belum saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari setelah itu, Aisyah mulai bermain peran. Di depan Fandi, ia kembali menjadi istri yang manis. Ia tidak pernah membahas kecurigaan, tidak pernah menyinggung soal Vira. Ia bahkan berusaha lebih perhatian dari biasanya. Semua itu dilakukan bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan strategi untuk membuat Fandi lengah. Malam-malamnya, Aisyah menuliskan rencana di buku catatannya. Ia membagi langkahnya menjadi beberapa tahap, mengumpulkan bukti, menjaga sikap, lalu menyiapkan saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Ia ingin balasan ini tidak hanya melukai hati, tapi juga menyadarkan Fandi dan Vira di hadapan orang banyak. Kesempatan pertama datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu siang, Vira menelepon Aisyah dengan nada akrab seperti biasa. "Syah, kamu sempat hari Minggu ini? Aku ada acara kecil, mau undang beberapa teman lama. Kayaknya seru kalau kamu datang." Aisyah menggenggam ponselnya erat, berusaha menahan diri agar suaranya terdengar biasa. "Tentu, aku akan datang," jawabnya datar namun ramah. Begitu panggilan berakhir, Aisyah duduk lama, menatap kosong ke arah meja. Acara kecil itu pasti akan menjadi tempat pertemuan Vira dan Fandi juga. Dan mungkin, inilah celah yang bisa ia manfaatkan. Hari-hari berikutnya, Aisyah berlatih mengendalikan diri. Ia berusaha tetap tersenyum di hadapan Vira. Bahkan ketika sahabatnya itu berbicara panjang lebar tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, seolah tidak ada rahasia yang mereka simpan. Setiap kata yang keluar dari mulut Vira terdengar seperti racun. Namun Aisyah menelan semuanya dengan sabar. Ketika malam minggu tiba, Aisyah memilih gaun sederhana namun elegan. Ia ingin tampil menawan, tapi tidak berlebihan. Riasannya halus, cukup menonjolkan kecantikannya yang alami. Saat ia menatap cermin, ia tersenyum tipis. Malam ini, ia bukan hanya hadir sebagai tamu, tapi juga sebagai saksi yang diam-diam menyiapkan langkah. Sesampainya di rumah Vira, suasana cukup meriah. Beberapa teman lama berkumpul, saling bercakap-cakap sambil tertawa. Aisyah masuk dengan senyum ramah, menyapa satu persatu. Namun matanya selalu mencari satu sosok, Fandi. Dan benar saja, di sudut ruangan, ia melihat suaminya sedang berbincang akrab dengan Vira. Keduanya tertawa kecil seolah sedang berbagi rahasia. Aisyah menarik napas panjang, lalu bergabung dengan beberapa tamu lain. Ia tidak menunjukkan kekecewaan sedikit pun. Ia berbicara, tertawa, bahkan ikut berdansa kecil ketika musik diputar.
Semua itu hanya bagian dari perannya malam itu. Saat jam sudah cukup larut, Vira mengajaknya ke dapur dengan alasan ingin mengambil minuman. Di sana, hanya mereka berdua. Aku senang kamu datang, kata Vira sambil menuang jus ke gelas. Aisyah menatapnya dalam-dalam, menahan gejolak hatinya. Tentu. Aku selalu senang kalau bisa mendukung teman. Jawabnya pelan. Vira tersenyum manis. Sama sekali tidak menyadari bahwa wajah yang menatapnya saat itu menyimpan badai besar. Malam itu Aisyah pulang dengan hati penuh campuran rasa. Ia belum mengambil langkah apapun, tapi ia tahu, waktu yang tepat semakin dekat. Ia tidak boleh terburu-buru, karena sekali ia melangkah, semuanya akan berubah. Beberapa hari setelah acara itu, Aisyah kembali menemui penyelidik pribadi yang membantunya. Ia meminta laporan terbaru, dan ternyata bukti semakin menumpuk. Ada rekaman, ada foto, ada catatan pembayaran hotel dan restoran. Semuanya lengkap. Aisyah menyimpan semua itu dengan rapi, lalu duduk sendirian di ruang kerjanya. Tangannya menyentuh tumpukan bukti itu, hatinya bergetar. Inilah modal yang akan ia gunakan nanti. Ia menutup matanya, lalu berbisik lirih. Waktunya hampir tiba. Langkah Aisyah semakin teratur dari hari ke hari. Semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin kuat pula keyakinannya bahwa ia harus bertindak dengan cara yang tidak hanya memuaskan hatinya, tetapi juga mampu membuka mata banyak orang. Ia tidak ingin hanya menjadi korban yang terluka dalam diam. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipermainkan. Pagi itu, setelah salat subuh, Aisyah duduk di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya, meja penuh dengan kertas, catatan kecil, serta flash disk berisi foto dan video hasil pengintaian. Cahaya lampu temaram membuat suasana ruangan seakan berat, seolah seluruh benda di sana menyimpan rahasia besar. Dengan teliti ia menandai tanggal, waktu, dan lokasi pertemuan Fandi dan Vira. Ia membuat pola dari kebiasaan mereka, di mana mereka sering bertemu, kapan mereka paling leluasa, dan bagaimana mereka menutupi jejak. Setiap detail dicatat dengan rapi. Sesekali Aisyah menatap layar laptop, melihat rekaman singkat dari hotel atau restoran yang menjadi tempat mereka berdua. Hatinya bergetar, tetapi kali ini bukan karena luka, melainkan tekad yang semakin membara. Kalau aku hanya meledak sekarang, semua ini bisa mereka sangkal. Tapi kalau aku sabar, mereka akan terjebak dalam permainan mereka sendiri, gumam Aisyah pelan. Sebelum berangkat kerja, Aisyah menyimpan semua dokumen ke dalam laci yang terkunci rapat. Ia tidak ingin Fandi menyadari apapun. Justru ia ingin Fandi merasa aman, merasa bahwa Aisyah sama sekali tidak tahu. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan permainan dengan lebih tenang. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin pandai memainkan perannya. Di depan Fandi, ia tetap menjadi istri yang penuh perhatian. Ia menyiapkan sarapan, bertanya tentang pekerjaannya, bahkan sesekali mengajaknya bercanda seperti dahulu. Fandi yang terbiasa dimanja kembali menunjukkan sikap manis. Meskipun diam-diam ia tetap mencari alasan untuk bertemu dengan Vira. Yang membuat Aisyah makin yakin adalah sikap Fandi yang mulai lengah. Suaminya itu tidak terlalu berhati-hati lagi. Ia mulai meninggalkan jejak. Seperti pesan singkat yang terbaca sepintas di ponsel, atau alasan rapat mendadak yang terlalu sering. Aisyah hanya tersenyum setiap kali menemukan tanda-tanda itu. Semua ini justru memudahkan langkahnya. Sementara itu, Aisyah juga menjaga hubungan dengan Vira seperti biasa. Ia tetap datang jika diundang, tetap menanggapi obrolan dengan hangat, bahkan sesekali memuji pencapaian sahabatnya itu. Vira, yang tidak merasa curiga, terus memainkan perannya sebagai teman baik. Padahal, di balik senyumannya, ada kebohongan besar yang disembunyikan. Pada suatu sore, Aisyah memutuskan untuk menemui Dina, sahabat lamanya yang bekerja di sebuah lembaga sosial. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Dina kaget ketika melihat ekspresi Aisyah yang serius. Ada apa, Syah? Kamu kelihatan berat sekali. Aisyah menatapnya, lalu menarik napas panjang. Aku butuh bantuanmu, Din. Aku ingin mengatur sebuah acara, tapi bukan acara biasa. Aku ingin mengundang orang-orang terdekat, termasuk Fandi dan Vira. Dina terdiam sejenak, mencoba memahami maksud Aisyah. Kamu mau buat acara kejutan? Bisa dibilang begitu. Aku butuh panggung, Din. Panggung di mana semua orang bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Dina menatap Aisyah lebih lama, lalu mengangguk pelan. Aku akan bantu. Tapi kamu harus yakin dengan langkah ini. Kalau kamu salah langkah, mereka bisa balik menyerangmu. Aisyah menunduk, menatap tangannya sendiri. Aku sudah siap. Luka ini terlalu dalam untuk dibiarkan. Aku ingin mereka merasakan akibatnya. Sejak pertemuan itu, Aisyah mulai menyiapkan sebuah acara amal kecil dengan alasan untuk mendukung program sosial lembaga Dina.
Ia tahu, jika acaranya dikemas dengan tujuan baik, undangan itu tidak akan dicurigai siapapun. Justru Fandi dan Vira pasti akan merasa terhormat diundang. Aisyah mengatur semuanya dengan teliti. Lokasi di sebuah gedung pertemuan yang elegan namun sederhana, daftar undangan yang mencakup rekan kerja, kerabat dekat, bahkan beberapa tetangga. Ia memastikan bahwa Fandi dan Vira tidak bisa menolak hadir. Selama beberapa minggu, persiapan berjalan lancar. Aisyah tetap menjaga sikapnya di rumah. Setiap kali Fandi terlihat sibuk dengan ponselnya, Aisyah pura-pura tidak peduli. Bahkan saat Vira menelepon di hadapannya, ia hanya tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Semua itu membuat Fandi merasa aman, seakan pengkhianatannya tidak pernah tercium. Suatu malam, ketika Fandi pulang lebih larut dari biasanya, Aisyah menunggunya di ruang tamu. "Kamu kelihatan capek sekali," katanya lembut sambil menuangkan teh hangat. Fandi tersenyum samar. "Iya, rapat panjang sekali. Kamu nggak tidur duluan? Aku ingin kita minum teh bareng. Sudah lama kita nggak begitu." Fandi menerima gelas teh itu dengan wajah sedikit bersalah. Ia menatap Aisyah beberapa detik, seolah merasakan kasih sayang tulus dari istrinya. Namun rasa bersalah itu cepat hilang, tergantikan oleh kebiasaannya berbohong. Aisyah hanya memperhatikan, sambil menahan senyum tipis. Ia tahu semua ini hanya soal waktu. Hari demi hari, acara amal yang dirancang Aisyah semakin dekat. Ia sudah menyiapkan kejutan besar yang akan membuat Fandi dan Vira tidak bisa lagi menutupi hubungan terlarang mereka. Bukti-bukti yang ia kumpulkan akan ditampilkan dengan cara yang tidak mungkin terbantahkan. Namun, meski tekadnya kuat, Aisyah tetap manusia. Ada malam-malam di mana ia menangis dalam diam, memeluk bantal sambil menahan suara agar tidak terdengar. Ia bukan tanpa rasa sakit, tetapi setiap kali air mata jatuh, ia selalu mengingat kembali tujuan akhirnya, keadilan untuk dirinya sendiri, dan pelajaran untuk mereka berdua. Seminggu sebelum acara, Aisyah bertemu lagi dengan Dina. Mereka duduk di sebuah ruangan khusus untuk membicarakan detail teknis. "Semua sudah siap," kata Dina. "Tinggal menunggu hari haji. Kamu yakin bisa tenang nanti?" Aisyah mengangguk pelan. "Aku harus tenang. Kalau aku emosional, semua akan kacau. Aku ingin mereka jatuh karena perbuatan mereka sendiri, bukan karena amarahku." Malam itu, saat kembali ke rumah, Aisyah mendapati Fandi sedang asyik dengan ponselnya. Ia melihat senyum samar di wajah suaminya, tanda jelas bahwa ia sedang berhubungan dengan Vira. Aisyah melangkah pelan ke arahnya, lalu menyentuh bahunya. "Kamu senyum-senyum sendiri, lagi chat sama siapa?" tanyanya manja. Fandi kaget sejenak, lalu cepat menutup layar ponselnya. "Cuma grup kantor, nggak penting." Aisyah tertawa kecil, lalu duduk di sampingnya. "Kamu jangan terlalu tegang. Ya, minggu depan aku ada acara amal. Kamu harus datang, aku ingin kamu ada di sana." Fandi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Tentu, aku pasti datang." Aisyah menatapnya dalam, senyum di bibirnya semakin jelas. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya, datanglah. Datang dan lihat bagaimana semua topengmu runtuh di hadapan orang banyak." Malam itu, ia tidur dengan hati yang tenang. Bukan karena cintanya kembali, tapi karena ia tahu langkahnya sudah semakin dekat pada puncak permainan. Hari yang ditunggu akhirnya semakin dekat. Aisyah sudah menandai tanggal itu dengan tinta merah di kalender kecil di ruang kerjanya. Setiap kali ia melihatnya, ada detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Semua yang ia susun selama ini akan menemukan panggungnya. Malam sebelum acara, Aisyah duduk di depan meja kerja dengan lampu redup yang hanya menerangi sebagian wajahnya. Tumpukan dokumen, flash disk, dan laptop terbuka di hadapannya. Ia memeriksa kembali semua file rekaman, memastikan tidak ada satupun yang salah tempat. Foto-foto Fandi bersama Vira, catatan transaksi, hingga rekaman video pertemuan di hotel, semuanya lengkap. Ia sudah mengedit dengan rapi, menyusun alur agar jelas dan tidak bisa disangkal siapapun. Tangannya bergetar sesaat saat ia menyentuh file terakhir. Di layar laptop, gambar Fandi dan Vira terlihat jelas, berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan. Senyum mereka lepas, seakan tidak ada dosa. Aisyah menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Rasa perih itu kembali menghampiri, meski ia berusaha keras menahannya. Tapi setelah beberapa detik, ia membuka mata dengan tatapan tegas. Luka boleh tetap ada, tapi kali ini luka itu menjadi bahan bakar untuk langkahnya. Pagi hari, Aisyah bangun lebih awal. Ia menyiapkan dirinya dengan teliti, mengenakan gamis anggun berwarna biru tua dengan jilbab senada. Riasannya tipis, tetapi cukup membuat wajahnya terlihat segar dan berwibawa. Di dalam hatinya, ada doa yang ia panjatkan, agar semua berjalan sesuai rencana,
tanpa hambatan yang bisa merusak momen. Gedung pertemuan sudah mulai ramai saat Aisyah tiba. Panitia dari lembaga sosial dinas sibuk mempersiapkan kursi, meja hidangan, serta layar besar yang akan digunakan untuk presentasi acara amal. Tidak ada satupun yang tahu bahwa layar itu juga akan menjadi saksi pembongkaran besar malam ini. "Syah, semua sudah sesuai jadwal," bisik Dina saat menyambutnya. Aisyah tersenyum lembut. "Terima kasih, Din. Aku percaya padamu." Sementara itu, para tamu mulai berdatangan. Beberapa wajah familiar muncul, rekan kerja Aisyah, tetangga, bahkan beberapa kerabat dekat. Suasana hangat memenuhi ruangan dengan percakapan ringan dan tawa. Aisyah menyalami satu persatu dengan ramah, memastikan semua orang merasa nyaman. Tidak lama kemudian, Fandi datang. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, wajahnya tampak percaya diri. Aisyah memperhatikannya dari kejauhan, lalu tersenyum tipis. Suaminya itu benar-benar tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Vira datang beberapa menit setelahnya, mengenakan gaun elegan berwarna merah marun. Ia melangkah masuk dengan senyum lebar, menyapa beberapa tamu dengan penuh percaya diri. Aisyah memperhatikan interaksi mereka. Tatapan cepat, senyum samar, semuanya sudah cukup baginya untuk menguatkan keyakinan. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari Dina, lalu dilanjutkan dengan presentasi tentang program sosial. Para tamu mendengarkan dengan antusias, beberapa bahkan langsung menuliskan donasi mereka di meja registrasi. Aisyah ikut duduk di barisan depan, memperhatikan jalannya acara sambil menunggu momen yang sudah ia rencanakan. Setelah sesi utama selesai, tibalah giliran Aisyah untuk naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya saat ia berdiri dengan tenang, membawa mikrofon. Senyum lembut menghiasi wajahnya, seolah ia hanya akan memberikan ucapan terima kasih sederhana. "Terima kasih kepada semua yang sudah hadir malam ini," ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Acara ini bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang kejujuran, kesetiaan, dan rasa saling percaya. Nilai-nilai itulah yang membuat kita kuat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat." Beberapa tamu mengangguk setuju, tidak ada yang curiga. Fandi duduk tegak, menatap istrinya dengan ekspresi bangga, sementara Vira tersenyum mendukung. Lalu Aisyah melanjutkan, "Namun, bagaimana jika nilai-nilai itu dikhianati? Bagaimana jika seseorang yang kita percaya justru menusuk kita dari belakang?" Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa tamu mulai saling pandang, mencoba menebak arah ucapan Aisyah. Fandi menegakkan tubuhnya, sementara Vira menatap bingung. Aisyah memberi isyarat kepada teknisi di belakang ruangan. Tiba-tiba layar besar menyala, menampilkan rekaman foto pertama. Fandi dan Vira sedang duduk berdua di sebuah kafe, tertawa akrab. Seisi ruangan terdiam. Beberapa tamu terperanjat, ada yang menutup mulut dengan tangan. Fandi langsung membeku di kursinya. Wajahnya pucat. Vira menunduk cepat, tangannya meremas ujung gaun dengan gugup. Rekaman berganti ke video singkat. Fandi dan Vira berjalan masuk ke hotel, bergandengan tangan. Sorakan kecil terdengar dari sudut ruangan, sebagian tamu mulai berbisik-bisik. "Tidak mungkin," gumam salah satu tetangga. "Astagfirullah, itu kan Fandi sama Vira," bisik yang lain. Fandi berdiri dengan wajah panik, melangkah cepat ke arah panggung. "Aisyah, hentikan ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," teriaknya dengan suara gemetar. Namun Aisyah tetap tenang. Ia menatap suaminya dengan mata tajam. "Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan." Vira mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Beberapa tamu sudah menatapnya dengan pandangan sinis. Bahkan ada yang tertawa kecil melihat wajahnya yang memerah menahan malu. Aisyah melanjutkan, "Malam ini bukan hanya tentang acara amal. Malam ini adalah tentang membuka mata. Tentang bagaimana seseorang bisa begitu tega mengkhianati orang yang mempercayainya, bahkan orang yang selama ini mendukungnya tanpa henti. Aku tidak bermaksud membuat drama, tapi aku ingin kalian semua tahu siapa sebenarnya mereka." Tepuk tangan kecil mulai terdengar, bukan sebagai apresiasi, melainkan sebagai dukungan untuk keberanian Aisyah. Beberapa tamu bahkan bersorak setuju. Fandi semakin gelisah. Ia mencoba meraih mikrofon dari tangan Aisyah, tetapi beberapa panitia cepat menghentikannya. "Biarkan dia bicara," teriak salah satu tamu. Vira hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam. Ia mencoba mencari kata, tetapi lidahnya keluh. Semua mata memandanginya dengan tatapan tajam, seolah menelanjangi setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan. Aisyah menutup presentasi itu dengan kalimat tegas. "Aku sudah cukup sabar. Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Hari ini,
Aku berdiri sebagai seseorang yang berani mengatakan kebenaran, meskipun pahit. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Beberapa tamu mendatangi Aisyah, menyalaminya, bahkan ada yang memeluknya dengan penuh simpati. Sementara itu, Fandi berdiri terpaku, wajahnya pucat, matanya liar mencari jalan keluar. Vira berdiri kaku di sampingnya, tidak sanggup menatap siapapun. Mereka berdua menjadi pusat ejekan, bisikan, dan tatapan hina dari semua orang di ruangan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa dadanya lega. Bukan karena ia ingin balas dendam, tetapi karena kebenaran akhirnya terbuka. Ia tahu, perjalanan ke depan masih panjang, tapi setidaknya satu langkah besar sudah ia ambil. Aisyah duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Lampu meja menyala temaram, menyoroti tumpukan berkas yang belum sempat ia selesaikan. Matanya menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaan, tetapi pikirannya tidak fokus. Semua terasa kabur, seakan huruf-huruf di layar bercampur menjadi satu. Malam itu seharusnya ia bisa merasa lega karena target kerja bulanannya hampir tercapai. Namun hatinya diliputi perasaan yang bergejolak. Beberapa hari terakhir, Aisyah semakin sering menangkap perubahan sikap Fandi. Suaminya tidak lagi antusias menyambut kepulangannya. Bahkan sekadar bertanya apakah ia sudah makan malam pun jarang. Padahal dulu, setiap kali ia pulang terlambat, Fandi akan menunggu di ruang keluarga sambil menyalakan televisi dan menemaninya makan meskipun hanya dengan sepiring nasi goreng sederhana. Namun kini, seolah rumah tidak lagi memiliki arti bagi Fandi. Lelaki itu sering beralasan lembur, rapat mendadak, atau menemani klien. Aisyah berusaha menenangkan hati dengan berpikir positif. Ia tahu pekerjaannya juga menyita banyak waktu, jadi ia tidak ingin serta-merta menuduh Fandi. Tetapi hati kecilnya terus berbisik, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, Aisyah membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat singkat. Hati-hati dengan orang yang kau anggap sahabat. Tidak semua senyum berarti tulus. Aisyah terdiam. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maksud tersembunyi di baliknya. Ada rasa curiga yang perlahan tumbuh, terutama ketika mengingat Vira, sahabat yang selama ini paling dekat dengannya. Belakangan, Vira sering mencari alasan untuk bertemu Fandi, entah untuk meminta bantuan atau sekadar mengobrol. Sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Pikiran Aisyah berkelana pada momen terakhir ketika Vira datang ke rumah. Saat itu, Vira mengenakan gaun sederhana namun riasannya tampak terlalu berlebihan untuk sekadar berkunjung. Ia duduk di ruang tamu, tertawa renyah setiap kali Fandi berbicara. Ada tatapan samar yang berhasil ditangkap oleh mata Aisyah, meski hanya sekilas. Tatapan penuh ketertarikan, sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari seorang sahabat kepada suami sahabatnya sendiri. Aisyah menghela napas panjang. Ia tidak ingin berprasangka, tetapi pesan anonim itu semakin menambah kegelisahannya. Malam itu, ia memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia mulai menyusun rencana, tidak lagi hanya mengandalkan firasat, tetapi mencari bukti nyata agar hatinya tidak terus dihantui keraguan. Keesokan paginya, Aisyah berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Sebelum keluar, ia sempat memperhatikan Fandi yang masih terlelap di kamar. Lelaki itu tampak tenang. Wajahnya polos tanpa beban. Aisyah menatapnya lama, mencoba mengingat semua kebaikan yang pernah mereka lalui bersama. Ia ingin percaya bahwa suaminya tetaplah orang yang dulu begitu setia. Namun luka kecil di hatinya membuat keyakinan itu goyah. Di kantor, Aisyah sulit berkonsentrasi. Setiap kali ia membuka email atau membaca laporan, bayangan tentang pesan anonim itu muncul kembali. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi seorang kenalan lama, Arman, yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Ia tahu tindakannya mungkin terlalu jauh, tapi ia butuh kepastian. Percakapan dengan Arman berlangsung singkat namun tegas. Aisyah menceritakan kecurigaannya tanpa menyebut nama Vira terlebih dahulu. Arman hanya mengangguk melalui sambungan telepon, mengatakan bahwa ia akan mulai melakukan pengamatan terhadap Fandi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan tersendiri. Aisyah berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi ia selalu menunggu laporan dari Arman. Hatinya berdebar setiap kali ada panggilan masuk. Hingga suatu sore, Arman akhirnya menghubunginya. Suaranya terdengar hati-hati namun jelas. Ada hal yang perlu kamu tahu. Aisyah, aku melihat Fandi beberapa kali keluar kantor lebih awal dari jadwal yang ia katakan padamu. Dan orang yang menjemputnya, sepertinya cukup kamu kenal. Aisyah terdiam, tubuhnya seakan membeku. Ia tahu siapa yang dimaksud Arman bahkan sebelum nama itu diucapkan. Vira, kata Arman pelan, seakan menguatkan dugaan yang selama ini menghantui Aisyah.
Sekujur tubuh Aisyah terasa dingin. Kata-kata Arman seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Namun di balik rasa sakit itu, ada semacam kelegaan aneh. Karena kini ia tahu bahwa instingnya benar, dan ia tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, Aisyah memilih pulang lebih awal. Ia memasak makan malam sederhana, sesuatu yang sudah lama tidak sempat ia lakukan. Fandi pulang agak larut, wajahnya tampak lelah. Namun ketika melihat meja makan yang sudah tertata, ia tersenyum tipis. "Masakan kamu?" tanyanya singkat. Aisyah hanya mengangguk. Ia menatap Fandi dengan seksama, memperhatikan setiap ekspresi kecil yang muncul. Ada rasa rindu yang aneh, bercampur dengan kepedihan. Mereka makan bersama tanpa banyak kata. Hanya bunyi sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Dalam hati, Aisyah mulai merancang langkah berikutnya. Ia tidak ingin gegabah, tetapi ia juga tidak mau terus berada dalam posisi lemah. Ia tahu, jika ingin membalas, ia harus melakukannya dengan cara yang membuat Fandi dan Vira tidak bisa lagi bersembunyi di balik kepura-puraan. Di kamarnya malam itu, Aisyah menatap cermin. Ia melihat sosok perempuan yang masih berusaha tegar meski hatinya tercabik. Jilbabnya masih terpasang rapi, wajahnya tampak letih tetapi matanya menyimpan tekad. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Jika ini jalan yang mereka pilih, maka aku akan pastikan mereka tidak bisa bersembunyi di balik topeng manis. Aku akan membuat mereka menjadi bahan ejekan, bukan dengan amarah, tetapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari baru saja naik, namun suasana hati Aisyah seolah masih diselimuti malam. Ia berdiri lama di depan jendela kamar, menatap halaman rumah yang tenang. Fandi masih terlelap di kasur, wajahnya damai, seakan tidak menyimpan beban apapun. Kontras sekali dengan isi hati Aisyah yang penuh dengan rasa perih bercampur amarah. Semalam ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi sekadar menunggu atau menangis diam-diam. Ia sudah punya kepastian dari Arman bahwa suaminya dan Vira benar-benar memiliki hubungan di balik punggungnya. Semua yang selama ini ia curigai bukan sekadar prasangka kosong. Bukti awal sudah ada. Kini tinggal bagaimana ia mengumpulkannya lebih lengkap agar tidak ada lagi ruang bagi Fandi ataupun Vira untuk berkelit. Aisyah menutup jendela pelan lalu menuju kamar mandi. Wajahnya ia basuh dengan air dingin, mencoba menyembunyikan sembab yang masih terlihat samar. Ia ingin berangkat kerja dengan kepala tegak, meski hatinya sedang rapuh. Ia tahu, dirinya harus tetap tampil kuat di hadapan siapapun, termasuk di depan suaminya. Ketika keluar dari kamar mandi, Fandi sudah bangun. Lelaki itu duduk di tepi ranjang sambil menatap ponselnya. Entah siapa yang sedang ia hubungi, namun jari-jarinya mengetik cepat sekali. Aisyah berusaha tidak terlalu memperhatikan, meski dalam hatinya ia tahu pasti siapa yang menjadi lawan bicara Fandi. "Kamu berangkat lebih pagi lagi?" tanya Fandi tanpa menoleh, masih menatap layar ponselnya. "Iya, ada meeting pagi," jawab Aisyah tenang. Fandi hanya mengangguk singkat, lalu segera bangkit dan menuju kamar mandi. Sikapnya dingin, berbeda sekali dengan dulu ketika ia selalu memeluk Aisyah sebelum berangkat kerja. Semua kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah mereka hangat, perlahan menghilang satu persatu. Sepanjang perjalanan ke kantor, Aisyah mencoba menyusun rencana. Ia harus sabar. Tindakan terburu-buru hanya akan membuat Fandi punya kesempatan untuk memutar balik keadaan. Ia ingin semua bukti terkumpul dengan rapi, sehingga sekali ia membuka aib itu, tidak ada jalan bagi keduanya untuk menyangkal. Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Aisyah kembali bertemu dengan Arman di sebuah kafe kecil yang agak jauh dari pusat kota. Ia memilih tempat itu karena tenang dan jarang dikunjungi orang yang dikenalnya. Arman sudah menunggu di salah satu meja pojok dengan wajah serius. "Aku sudah punya beberapa foto," ujar Arman sambil menyerahkan amplop coklat. Tangan Aisyah bergetar sedikit saat menerimanya. Ia membuka perlahan, lalu melihat isi di dalamnya. Ada foto Fandi dan Vira sedang duduk berdua di sebuah restoran, terlihat akrab dengan senyum lebar. Ada juga foto saat keduanya keluar dari hotel, meski berusaha tampak biasa saja. Bukti itu sudah lebih dari cukup untuk menegaskan bahwa hubungan mereka bukan sekadar pertemanan. Aisyah menatap foto-foto itu lama. Dadanya sesak, seakan ada batu besar yang menghimpit. Namun ia menahan air matanya. Ia sudah berjanji pada dirinya untuk tidak lagi lemah. "Terima kasih, Arman. Aku butuh kamu terus ikuti mereka. Aku ingin bukti lebih banyak. Sesuatu yang jelas di mata orang lain, bukan hanya di mataku," ujar Aisyah tegas. Arman mengangguk. "Baik. Aku akan pastikan kamu mendapat semua yang kamu butuhkan." Setelah pertemuan itu, Aisyah pulang dengan hati yang lebih mantap. Ia tahu jalannya memang panjang, tapi setidaknya ia sudah memulai langkah yang benar. Di rumah, Fandi sudah berada di ruang keluarga, menonton televisi. Ia tersenyum tipis ketika melihat Aisyah, seolah tidak terjadi apa-apa. "Capek ya?" tanyanya ringan. "Sedikit," jawab Aisyah sambil duduk. Ia memperhatikan wajah suaminya. Ada sesuatu yang berubah dari tatapan itu.
Fandi tampak lebih sering mengalihkan pandangan, seakan menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Aisyah menjalani rutinitasnya dengan wajah biasa, tetapi hatinya sibuk menunggu laporan demi laporan dari Arman. Setiap kali ada bukti baru, ia menyimpannya rapi dalam sebuah map khusus yang ia sembunyikan di laci meja kerjanya. Ia tahu, saat waktu yang tepat tiba, semua itu akan menjadi senjata. Namun di balik kesibukan mengumpulkan bukti, Aisyah juga mulai memikirkan strategi balas dendamnya. Ia tidak ingin sekadar membongkar perselingkuhan itu di depan keluarga. Ia ingin keduanya benar-benar merasakan akibat dari perbuatan mereka. Bukan hanya kehilangan kepercayaan Aisyah, tetapi juga kehilangan kehormatan di mata orang lain. Di sela-sela pikirannya, ia mulai menyusun bayangan. Bagaimana reaksi keluarga besar Fandi, bagaimana sahabat-sahabat mereka akan memandang Vira setelah mengetahui semua. Ia membayangkan wajah keduanya yang penuh malu ketika orang-orang mulai berbisik di belakang mereka. Semua itu memberi semacam kekuatan baru bagi Aisyah untuk tetap tegar. Suatu malam, Aisyah pura-pura tertidur lebih awal. Ia ingin tahu apakah Fandi akan keluar kamar untuk menelepon seseorang. Benar saja, sekitar jam 11, ia mendengar suara pintu kamar yang dibuka pelan. Langkah Fandi terdengar menuju ruang tamu. Aisyah membuka matanya perlahan, lalu bangkit dan berjalan tanpa suara. Ia berdiri di balik pintu, mendengar suara Fandi berbicara dengan lirih di telepon. "Aku juga kangen. Iya, besok aku coba atur waktunya. Jangan terlalu sering datang ke rumah, Aisyah bisa curiga." Hati Aisyah bergetar mendengar itu. Rasanya ingin sekali ia keluar dan langsung menampar wajah Fandi. Namun ia menahan diri. Ia kembali ke kamar, pura-pura tidur, meski hatinya terbakar. Keesokan paginya, ia bangun dengan wajah tenang seolah tidak tahu apa-apa. Ia menyambut Fandi dengan senyum kecil, memasakkan sarapan sederhana. Fandi sempat menatap heran, mungkin merasa bersalah, tapi tidak berani berkata apa-apa. Hari itu, di kantornya, Aisyah kembali bertemu Arman. Kali ini Arman membawa video singkat yang direkam dari kejauhan. Terlihat jelas Fandi dan Vira masuk ke sebuah kafe, lalu duduk berdua dengan tangan saling menggenggam di bawah meja. Bukti itu semakin menguatkan dugaan yang selama ini ia simpan. Aisyah menatap layar ponselnya yang menampilkan rekaman itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena sedih, tetapi karena rasa marah yang semakin besar. Namun ia tidak ingin buru-buru meledak. Ia ingin menunggu saat yang tepat. Malam itu, ketika ia pulang, ia duduk bersama Fandi di ruang keluarga. "Kamu kelihatan capek, Mas," katanya lembut. Fandi tersenyum tipis. "Iya, kerjaan lagi banyak." Aisyah mengangguk, pura-pura percaya. Dalam hatinya, ia sudah menandai satu titik penting. Ia akan biarkan Fandi merasa aman dulu, baru kemudian ia jatuhkan segalanya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Vira menghubunginya, mengajak bertemu di sebuah restoran untuk makan siang bersama. Nada suaranya di telepon terdengar riang, seolah tidak ada beban. Aisyah menyetujui ajakan itu, meski hatinya sebenarnya bergejolak. Saat mereka bertemu, Vira tampil anggun dengan pakaian modis dan riasan cantik. Ia tersenyum manis, lalu memeluk Aisyah erat. "Aku kangen banget sama kamu, Syah," ujarnya penuh antusias. Aisyah membalas dengan senyum kecil. Ia duduk, lalu mulai mengamati setiap gerak-gerik Vira. Dari cara Vira berbicara, cara ia menatap, semua seolah dibuat-buat. Aisyah menahan diri untuk tidak menunjukkan kebencian yang sudah mengendap dalam hatinya. Mereka mengobrol banyak hal, dari pekerjaan, keluarga, hingga rencana liburan. Vira bercerita panjang lebar, sementara Aisyah lebih banyak mendengarkan. Namun di balik tatapannya yang tampak tenang, pikirannya sibuk menimbang-nimbang kapan waktu yang tepat untuk membuka semua rahasia ini. Ketika mereka berpisah, Aisyah kembali ke kantornya dengan hati yang semakin mantap. Ia tahu, sebentar lagi permainan itu akan berakhir. Vira dan Fandi akan mendapatkan balasan setimpal. Aisyah terbangun lebih pagi dari biasanya. Hatinya masih menyimpan sisa percakapan singkat dengan Vira beberapa hari lalu. Senyum manis sahabatnya itu seakan menempel di kepalanya, membuat pikirannya bercampur antara benci dan getir. Ia teringat bagaimana Vira memeluknya hangat seakan tidak terjadi apa-apa, padahal diam-diam menjalin hubungan dengan suaminya. Pagi itu, Aisyah duduk lama di ruang keluarga sambil menyesap teh hangat. Ia menatap meja makan kosong yang dulu selalu penuh dengan canda. Kini, bahkan sekadar sarapan bersama pun terasa asing. Fandi lebih sering terburu-buru berangkat, dengan alasan pekerjaan. Aisyah tersenyum pahit. Ia tahu alasan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi ia tidak ingin buru-buru membongkar segalanya. Ketika Fandi keluar dari kamar dengan pakaian rapi, Aisyah menoleh sekilas. "Kamu langsung ke kantor?" tanyanya ringan. "Iya, ada janji meeting pagi," jawab Fandi tanpa banyak basa-basi. Aisyah hanya mengangguk. Dalam hati, ia mencatat kebiasaan Fandi yang semakin sering pergi lebih awal. Ia tahu, tidak semua meeting yang Fandi bicarakan itu nyata. Sebagian hanyalah topeng untuk menutupi kebohongan. Setelah Fandi pergi, Aisyah bergegas ke kantor. Namun, sebelum masuk gedung, ia menerima pesan dari Arman.
Lelaki itu memberi kabar singkat bahwa ia punya rekaman baru. Aisyah langsung meminta untuk bertemu sore nanti. Hari itu, Aisyah bekerja dengan kepala yang berat. Pikirannya terus berputar, antara rasa ingin segera mengungkap semua dan keinginan untuk tetap menahan diri agar rencananya matang. Ia tidak ingin hanya sekadar melabrak, ia ingin keduanya benar-benar jatuh di mata semua orang. Sore harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Arman sudah menunggu di sudut ruangan dengan wajah serius. Setelah berbasa-basi sebentar, ia menyerahkan sebuah flash disk pada Aisyah. Rekaman ini lebih jelas dari sebelumnya, kata Arman pelan. Aisyah menggenggam flash disk itu erat. Ia pulang ke rumah, menunggu hingga larut malam ketika Fandi tertidur, lalu menyalakan laptop. Dengan tangan bergetar, ia memutar video itu. Terlihat Fandi dan Vira duduk berdua di sebuah restoran. Suasana cukup sepi, sehingga ekspresi keduanya tampak jelas. Fandi terlihat tersenyum lebar, sementara tangan Vira menyentuh lengan suaminya dengan penuh kelembutan. Obrolan mereka terekam samar, namun cukup jelas untuk membuat darah Aisyah mendidih. Aku capek kalau harus sembunyi terus begini. Suara Vira terdengar lirih. Kita harus sabar. Jangan sampai Aisyah curiga. Nanti pasti ada jalan, jawab Fandi sambil menatapnya penuh keyakinan. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan. Rasanya dadanya diremas, nafasnya sesak. Namun ia segera menghapusnya dengan kasar. Ia tidak boleh hancur. Justru rekaman itu akan menjadi senjata pamungkas. Keesokan harinya, Aisyah mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Fandi duduk di meja makan, membaca ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Aisyah memperhatikan dari dapur, hatinya perih. Senyum itu bukan untuknya, melainkan untuk orang lain. Aku pulang agak malam ya, ujar Fandi sambil berdiri, setelah selesai makan. Aisyah tersenyum tipis. Hati-hati. Fandi bergegas pergi, meninggalkan aroma parfum yang biasanya membuat Aisyah rindu, tetapi kini justru memuakkan. Sepanjang hari, Aisyah mulai menyusun langkah selanjutnya. Ia tidak ingin hanya menyimpan bukti itu untuk dirinya sendiri. Ia ingin dunia tahu siapa Fandi dan siapa Vira sebenarnya. Ia mulai memikirkan acara keluarga atau pertemuan sahabat yang bisa dijadikan panggung untuk membuka semua kebenaran. Malam itu, ia menerima telepon dari ibunya. Aisyah, minggu depan ada acara arisan keluarga di rumah Tante Mira. Kamu bisa datang, kan? Aisyah terdiam sebentar, lalu menjawab, Insya Allah, Bu. Aku usahakan datang. Seketika, rencana di kepalanya semakin jelas. Acara arisan itu biasanya dihadiri oleh banyak keluarga besar, termasuk beberapa sahabat lama. Jika ia membuka semua bukti di sana, maka tidak hanya Fandi yang akan menanggung malu, tapi juga Vira. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin pandai menyembunyikan perasaannya. Di depan Fandi, ia tampak tenang. Ia bahkan beberapa kali menanyakan kabar dengan lembut, membuat Fandi merasa aman. Padahal dalam hatinya, Aisyah tengah menghitung mundur menuju saat kehancuran keduanya. Di sela-sela itu, ia kembali bertemu Vira. Kali ini Vira datang ke rumah dengan alasan ingin meminjam buku. Aisyah menyambut dengan ramah, meski dalam hati membuncah kebencian. Kamu kelihatan capek, Syah, ujar Vira sambil duduk di ruang tamu. Aisyah tersenyum. Namanya juga kerja, Enam. Kamu sendiri gimana? Biasa saja. Kadang jenuh juga kalau sendirian, jawab Vira dengan nada dibuat-buat. Aisyah menatapnya lekat. Wajah cantik yang dulu selalu ia kagumi, kini hanya tampak seperti topeng penuh kepalsuan. Ia menahan diri untuk tidak menyinggung soal Fandi. Ia ingin Vira tetap merasa aman, supaya saat waktunya tiba, keterkejutan itu lebih menyakitkan. Ketika Vira pamit, Aisyah hanya mengantarnya sampai pintu. Begitu pintu tertutup, ia langsung menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak dalam hatinya. Malam sebelum acara arisan, Aisyah duduk lama di kamarnya. Ia membuka laptop dan menyalin semua bukti ke dalam satu folder khusus. Foto, rekaman video, hingga transkrip percakapan yang berhasil didapatkan Arman. Ia menyimpannya dalam flash disk kecil yang ia taruh di dalam tas tangan. Fandi sempat masuk kamar, melihat istrinya sibuk di depan laptop. Kerja lagi? Jangan terlalu capek. Aisyah menoleh, tersenyum samar. Sedikit lagi selesai. Fandi mendekat, memeluk bahunya sebentar. Aisyah hanya diam, membiarkan tubuhnya dipeluk, meski hatinya sudah jauh pergi. Ia tidak lagi merasakan kehangatan, hanya dingin yang menusuk. Malam itu, ia tidur dengan hati yang sudah mantap. Besok, panggung besar akan segera terbuka. Hari arisan tiba. Rumah Tante Mira sudah ramai sejak pagi. Aisyah datang dengan pakaian sederhana namun elegan, jilbabnya rapi. Ia membawa tas kecil yang di dalamnya tersimpan rahasia besar. Fandi menyusul kemudian,
pura-pura menunjukkan sikap manis sebagai suami yang perhatian. Ketika acara berlangsung, obrolan mengalir hangat. Beberapa kerabat bertanya tentang pekerjaan Aisyah, ada pula yang memuji Fandi sebagai suami yang tampak mendukung istrinya. Aisyah hanya tersenyum samar, membiarkan semua berjalan seperti biasa. Namun, saat suasana mulai cair, Aisyah berdiri perlahan. Ia meminta izin untuk menunjukkan sesuatu di depan semua orang. Suara bicaranya tenang, namun tegas. Semua mata menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aisyah mengambil flash disk dari tasnya, menyerahkannya pada salah satu sepupu yang bertugas mengatur proyektor di ruang tengah. Dalam hitungan detik, layar besar menampilkan foto-foto Fandi dan Vira. Semua terdiam. Tidak ada suara selain detak jam dinding. Kemudian video diputar. Rekaman jelas memperlihatkan Fandi dan Vira duduk berdua, berbicara mesra. Suara mereka terdengar lirih, tetapi cukup jelas untuk dimengerti. Kita harus sabar, jangan sampai Aisyah curiga. Suara Fandi menggema di ruangan. Suasana langsung berubah. Beberapa orang terperangah, sebagian menutup mulut dengan tangan, sisanya saling berbisik. Wajah Fandi pucat pasi. Vira, yang juga hadir di acara itu, tampak gemetar, matanya membesar. Tak menyangka rahasianya terbongkar di depan banyak orang. Aisyah menatap mereka berdua tanpa air mata, hanya dengan tatapan dingin penuh ketegasan. Ia tidak perlu berkata banyak. Semua sudah terlihat jelas. Aisyah duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan laporan keuangan bulanan. Angka-angka itu menari di matanya, tetapi pikirannya berkelana ke arah yang lain. Wajah Fandi dan Vira muncul berulang kali di benaknya. Ia menghela napas dalam, lalu menyandarkan tubuh di kursinya. Sejak malam ketika ia mendapati pesan singkat yang penuh dengan pengkhianatan itu, hidupnya terasa seperti berjalan di antara bayangan. Aisyah tetap berusaha tampil tenang di hadapan rekan kerja, tetap menunaikan kewajiban rumah tangga, tetap menjaga tutur kata agar tidak ada yang mencium retakan di rumah tangganya. Namun, di dalam batinnya, badai terus berputar. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Suasana kantor sudah sepi, hanya suara AC dan sesekali bunyi printer dari ruang sebelah. Aisyah sengaja memilih lembur malam ini. Ia tak ingin cepat pulang, karena di rumah hanya ada dingin yang menusuk hati. Fandi sudah jarang pulang tepat waktu, dan alasan yang sama selalu ia gunakan, urusan kerja, rapat mendadak, atau klien yang meminta bertemu. Aisyah tahu, sebagian besar itu hanya dalih. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Fandi, sayang, aku mungkin pulang agak larut. Jangan tunggu aku, ya, istirahat duluan. Aisyah menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Ia tersenyum getir. Kata, sayang, di awal kalimat terasa hambar, sekadar formalitas tanpa makna. Sejak tahu bahwa kata itu juga ia ucapkan pada Vira, semua terdengar palsu. Di saat bersamaan, pintu ruang kerjanya diketuk. Ternyata Raka, rekan kerja yang selama ini cukup dekat dengannya. Masih lembur, Bu Aisyah? Tanyanya sopan. Ya. Masih ada laporan yang harus saya selesaikan, jawab Aisyah dengan senyum tipis. Jangan terlalu dipaksakan, Bu. Besok juga masih ada waktu. Kesehatan tetap nomor 1, kata Raka sambil meletakkan beberapa dokumen di mejanya. Aisyah hanya mengangguk, lalu kembali menunduk layar laptop. Ia tak ingin terlalu banyak bicara. Raka sempat ingin menambahkan sesuatu, tapi ia memilih mundur. Ada sesuatu di mata Aisyah yang membuatnya enggan mengganggu lebih jauh. Ketika akhirnya Aisyah selesai dengan pekerjaannya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ia membereskan meja, mengambil tas, dan melangkah keluar kantor. Jalanan Jakarta sudah mulai lengang, lampu-lampu kota berpendar indah. Aisyah menyalakan mobilnya, menyetel radio dengan volume pelan. Di perjalanan, pikirannya terus melayang pada rumah tangga yang kian hari makin asing. Ia teringat saat awal menikah dengan Fandi. Saat itu, mereka berdua begitu bersemangat membangun masa depan. Ia bekerja keras, sementara Fandi pun ikut mendukung dengan penuh kasih. Mereka bercita-cita membeli rumah, menabung untuk anak-anak, dan berlibur ke luar negeri. Semua tampak begitu indah. Namun kini, yang tersisa hanyalah rumah mewah tanpa kehangatan. Janji-janji manis berubah menjadi kata-kata kosong. Dan yang paling menyakitkan, semua itu bukan karena keadaan, melainkan karena pengkhianatan orang yang seharusnya paling ia percaya. Sesampainya di rumah, suasana begitu sepi. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi tak ada tanda-tanda kehadiran Fandi. Aisyah meletakkan tasnya, melepas sepatu, lalu berjalan ke dapur. Ia menuangkan segelas air putih dan duduk sendirian di meja makan. Sesekali ia menatap kursi di seberangnya.
Dulu, kursi itu selalu terisi oleh Fandi, dengan cerita-cerita tentang pekerjaannya, diselingi tawa ringan. Sekarang kursi itu kosong, dingin, seakan menjadi simbol jarak di antara mereka. Aisyah bangkit, melangkah ke kamar. Ia berganti pakaian, mengambil mukena, lalu menunaikan sholat malam. Dalam sujudnya, ia menangis tanpa suara, memohon kekuatan kepada Allah agar hatinya tetap kokoh menghadapi ujian ini. Setelah selesai, ia duduk bersandar di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang kosong dari kabar gembira. Sekitar pukul 1 dini hari, suara pintu depan terdengar. Fandi pulang. Aisyah pura-pura tidur, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendengar langkah kaki Fandi masuk kamar, suara baju dilepas, lalu kasur yang bergoyang saat Fandi merebahkan diri. Aroma parfum asing tercium samar. Aisyah menahan air mata, tetap memejamkan mata rapat-rapat. Beberapa hari berikutnya, rutinitas berjalan hampir sama. Fandi makin sering pulang larut. Vira jarang menghubungi Aisyah lagi, seakan tahu bahwa rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Namun justru sikap itu membuat Aisyah makin curiga. Pada suatu sore, Aisyah sengaja pulang lebih cepat. Ia ingin memastikan sesuatu. Ia menunggu di dalam mobil yang diparkir agak jauh dari rumah. Beberapa menit kemudian, ia melihat Fandi datang dengan mobilnya. Aisyah menahan napas. Yang membuat dadanya sesak, di kursi penumpang depan duduk seorang wanita berambut panjang, wajahnya sebagian tertutup masker. Meski samar, Aisyah mengenali gerak tubuh itu. Vira. Mereka turun, masuk ke rumah dengan tawa kecil. Aisyah menggenggam erat setir mobilnya. Dunia seperti berhenti berputar. Selama ini ia hanya menduga, tapi kini matanya sendiri yang menyaksikan. Aisyah tidak langsung mendatangi mereka. Ia menunggu hingga Fandi dan Vira benar-benar masuk ke dalam rumah. Setelah yakin, ia menyalakan mobilnya dan pergi. Malam itu ia menginap di hotel, beralasan ada urusan pekerjaan jika ada yang bertanya. Di kamar hotel yang sunyi, Aisyah duduk di tepi jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya mulai tersusun. Ia sadar, melawan dengan emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Ia butuh rencana. Rencana yang tidak hanya membuktikan kesalahan Fandi dan Vira, tetapi juga membuat mereka merasakan akibat dari pilihan yang mereka ambil. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai bergerak dengan tenang. Ia menyimpan bukti-bukti kecil, pesan singkat, foto, hingga catatan waktu Fandi sering pulang larut. Ia bahkan menyewa seseorang untuk mengikuti Fandi secara diam-diam. Semua itu ia lakukan tanpa sepengetahuan siapapun. Di sisi lain, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Di kantor, ia tetap tampil profesional. Di rumah, ia tetap menyiapkan makanan, tetap menyapa Fandi, seolah-olah tidak ada yang berubah. Justru sikap dingin namun tenangnya membuat Fandi sedikit lengah. Sampai pada suatu malam, Aisyah menerima pesan dari orang yang ia sewa untuk mengawasi Fandi. Isinya foto Fandi dan Vira yang sedang makan malam di sebuah restoran mewah, berpegangan tangan tanpa canggung. Aisyah menatap foto itu lama. Hatinya pedih, tapi senyumnya perlahan terbit. Sebentar lagi, semua akan ia bongkar. Namun bukan dengan teriakan atau tangisan. Ia ingin semua orang melihat, agar Fandi dan Vira tidak bisa lagi menutupinya dengan alasan apapun. Aisyah duduk di ruang kerja pribadinya di rumah, menatap layar laptop yang penuh dengan file foto dan rekaman. Di hadapannya tersusun bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Pesan singkat penuh janji manis, foto pertemuan di restoran, hingga rekaman suara tawa akrab yang tak seharusnya dimiliki seorang sahabat dengan suami orang. Tangannya sempat bergetar ketika membuka satu persatu file itu, tetapi semakin lama ia merasa dadanya justru lebih ringan. Ia sudah terlalu lama menahan luka. Malam itu, rumah dalam keadaan sepi. Fandi belum pulang, dan Aisyah memanfaatkan momen itu untuk menyusun langkah. Ia membuka catatan di buku kecil, menuliskan hal-hal penting yang harus ia lakukan. Setiap kalimat terasa seperti paku yang menancap di papan, semakin menguatkan tekadnya. Pikirannya kembali ke masa lalu, ke momen ketika ia pertama kali mengenal Vira. Mereka dulu begitu dekat, berbagi cerita tanpa rahasia. Vira selalu ada saat Aisyah membutuhkan teman bicara, bahkan di awal pernikahannya dengan Fandi. Betapa naifnya Aisyah kala itu, mempercayakan sahabatnya untuk menjaga rahasia hati, tanpa pernah mengira bahwa orang itulah yang akan menusuknya dari belakang. Kini, semua kebenaran sudah jelas di depan mata. Yang Aisyah butuhkan hanyalah cara untuk membuat pengkhianatan ini tak lagi bisa disembunyikan. Bukan sekadar agar dirinya merasa lega, tetapi agar dunia tahu siapa sebenarnya Fandi dan Vira. Ia tak ingin meledak dengan emosi yang tak terkendali, ia ingin langkahnya rapi, terukur, dan mampu membuat keduanya menyesali perbuatannya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, pintu depan rumah terdengar terbuka. Fandi pulang, aroma parfum asing masih melekat di tubuhnya. Aisyah tetap duduk tenang, menatap layar laptop tanpa menoleh. Fandi sempat menatapnya sekilas sebelum masuk kamar mandi. Mungkin berpikir istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal Aisyah sedang sibuk merancang jalan bagi kejatuhannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehati-hatian. Aisyah sengaja tidak menampakkan perubahan mencolok.
Ia tetap tersenyum tipis saat Fandi berpamitan, tetap menyajikan makanan di meja, tetap menjaga tutur kata. Namun di balik itu semua, ia mulai menyusun panggung. Ia tahu, jika ingin membuat mereka benar-benar hancur, ia harus menunggu momen yang tepat. Pada suatu siang, Aisyah menghubungi seorang kenalannya, Rania, seorang wanita yang bekerja sebagai event organizer. "Aku butuh bantuanmu untuk menyiapkan sebuah acara sederhana," ucap Aisyah tenang melalui telepon. "Acara apa, Syah?" tanya Rania penasaran. "Acara kumpul kecil. Undang beberapa orang terdekat, termasuk sahabat lamaku dan suamiku. Aku ingin suasananya hangat, seperti reuni kecil-kecilan. Tidak perlu besar, tapi harus rapi." Rania menyetujui tanpa banyak bertanya. Ia tahu Aisyah tipe orang yang jarang meminta bantuan kecuali benar-benar penting. Beberapa hari kemudian, Aisyah berdiri di depan cermin, memperhatikan dirinya yang berbalut gamis sederhana dan jilbab anggun. Wajahnya tampak tegar meski matanya sedikit sayu. Ia menghela napas panjang. Malam ini adalah malam awal dari rencana panjangnya. Malam ini, ia akan mulai membuka tabir yang selama ini berusaha ditutup rapat oleh Fandi dan Vira. Acara berlangsung di sebuah restoran semi-outdoor yang cukup tenang. Dekorasinya dibuat sederhana, dengan lampu gantung yang memberikan cahaya hangat. Beberapa tamu undangan sudah hadir, kebanyakan adalah teman-teman lama Aisyah dan Fandi. Suasana tampak penuh keakraban, dengan canda dan tawa yang bertebaran. Tak lama kemudian, Vira datang, mengenakan gaun elegan dengan senyum manis yang selalu ia pamerkan. Fandi pun hadir tak lama setelahnya, dengan wajah seolah-olah tidak ada beban. Aisyah menyambut keduanya dengan senyum tipis, seakan tak pernah ada luka di hatinya. Malam itu, Aisyah lebih banyak diam, mengamati tingkah laku keduanya. Sesekali tatapan mata Fandi dan Vira bertemu, cepat namun cukup jelas untuk orang yang jeli. Aisyah mencatat semuanya dalam hati. Ketika acara hampir selesai, Aisyah berdiri, mengetuk gelas dengan sendok kecil sebagai tanda ingin berbicara. Semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum tenang, lalu berkata, "Terima kasih banyak untuk kehadiran semua. Malam ini sangat berarti bagiku. Ada hal kecil yang ingin aku bagikan, sesuatu yang selama ini mungkin hanya aku simpan sendiri." Para tamu tampak penasaran. Fandi menatapnya dengan dahi berkerut, sementara Vira berusaha menjaga senyumannya. Aisyah membuka laptop yang sudah ia siapkan di meja depan, menghubungkannya dengan layar proyektor yang memang disediakan oleh Rania. Dalam sekejap, layar besar itu menampilkan foto-foto Fandi dan Vira yang tertawa di restoran. Fandi merangkul bahu Vira di parkiran, hingga pesan singkat yang penuh rayuan. Suasana yang semula hangat mendadak hening. Beberapa tamu terkejut, menutup mulut dengan tangan, sementara yang lain saling berbisik. Fandi membeku di kursinya, wajahnya pucat. Vira ternganga, tak percaya Aisyah benar-benar melakukan ini di depan banyak orang. Aisyah tetap tenang. "Aku hanya ingin semua orang tahu kebenaran. Selama ini, aku berusaha menjaga rumah tangga, memberikan kenyamanan, dan mempercayai orang-orang terdekatku. Namun, ternyata yang paling kucintai dan yang paling kupercaya justru menusukku dari belakang. Malam ini, biar semua yang hadir menjadi saksi, bahwa apa yang kusembunyikan selama ini bukanlah sekadar prasangka." Suara lirih terdengar dari beberapa tamu. Ada yang menatap Fandi dengan kecewa, ada pula yang menggelengkan kepala ke arah Vira. Fandi mencoba berdiri, namun suaranya gemetar. "Syah, dengarkan aku dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat." "Tidak seperti yang aku lihat?" potong Aisyah. Nadanya tetap tenang tapi menusuk. "Lalu apa ini?" Ia menunjuk layar yang masih menampilkan bukti-bukti. "Apakah semua orang di ruangan ini buta hingga tidak bisa melihat? Atau hanya aku yang harus terus berpura-pura?" Vira mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam oleh bisikan-bisikan sinis dari tamu lain. Senyum manis yang tadi ia pamerkan sudah hilang, berganti wajah pucat penuh rasa malu. Aisyah menutup laptopnya perlahan, lalu berkata, "Terima kasih semua sudah datang. Aku tidak ingin memperpanjang acara ini. Biarlah kebenaran malam ini menjadi pelajaran, bahwa pengkhianatan tidak pernah bisa disembunyikan selamanya." Ia lalu berjalan keluar dari ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan Fandi dan Vira yang kini menjadi pusat perhatian dan bahan ejekan. Suara-suara kecil mulai terdengar, tawa sinis yang mengiris harga diri mereka. Malam itu, Aisyah tidak pulang ke rumah. Ia memilih menginap di apartemen milik salah satu temannya. Dari balkon apartemen yang tinggi, ia menatap kota yang gemerlap. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas. Luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya ia berhasil menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya orang-orang yang telah mengkhianatinya. Aisyah terbangun lebih pagi dari biasanya. Udara di apartemen yang ia tempati malam itu terasa berbeda, lebih tenang dibanding rumahnya sendiri. Ia berdiri di dekat jendela, menatap matahari yang perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi.
Di dadanya ada perasaan campur aduk. Lega karena langkah besar sudah ia ambil, namun juga berat karena perjalanan hidupnya harus berubah total. Telepon genggamnya penuh dengan pesan. Ada dari Rania, yang menanyakan apakah ia baik-baik saja setelah acara semalam. Ada juga dari beberapa tamu yang hadir, mengungkapkan dukungan dan rasa simpati. Bahkan beberapa rekannya di kantor yang mendengar kabar itu ikut memberi semangat. Namun, pesan dari Fandi hanya singkat, "Aisyah, aku mohon bicara sebentar. Jangan akhiri semuanya dengan cara ini." Aisyah membaca pesan itu tanpa menanggapi. Ia tahu, kata-kata penyesalan Fandi bukan datang dari hati yang tulus, melainkan karena malu telah dipermalukan di depan orang banyak. Sementara itu, nama Vira juga muncul beberapa kali di ponselnya, namun semua ia abaikan. Hari itu, Aisyah memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghabiskan waktu di apartemen dengan menata ulang pikirannya. Ia membuka kembali buku catatan kecil yang berisi rencana-rencana hidupnya. Di halaman terakhir, ia menuliskan sebuah kalimat baru, "Aku harus berdiri sendiri, dengan atau tanpa mereka." Menjelang sore, Fandi tiba-tiba datang ke apartemen. Ia mengetuk pintu dengan tergesa. Aisyah sempat ragu apakah harus membiarkannya masuk. Namun akhirnya ia membuka pintu. Wajah Fandi tampak kusut, matanya merah, dan ekspresinya penuh kegelisahan. "Aisyah, tolong dengar aku. Aku salah, aku benar-benar hilaf. Semua yang kamu lihat semalam, aku tidak bisa membantahnya lagi. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ucapnya dengan suara bergetar. Aisyah menatapnya lama. "Kesempatan? Bukankah sudah cukup banyak kesempatan yang aku berikan? Setiap malam aku menunggu. Setiap hari aku berusaha percaya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu memilih sahabatku sendiri." Fandi menunduk, tak mampu menatap mata istrinya. "Aku menyesal. Aku terlalu bodoh. Aku terbawa suasana. Aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu. Vira, dia hanya bayangan. Hanya pelarian sesaat. Pelarian sesaat yang kamu pelihara berbulan-bulan," potong Aisyah dingin. "Jangan rendahkan akal sehatku, Fandi. Kalau kamu benar-benar menyesal, itu karena semua orang sudah tahu, bukan karena hatimu berubah." Fandi terdiam, tak mampu menyangkal. Aisyah melangkah ke dalam ruangan, duduk di sofa, sementara Fandi tetap berdiri di ambang pintu. "Kalau kamu masih berharap aku bisa memaafkanmu," lanjut Aisyah, "maka kamu salah. Luka ini terlalu dalam. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Bahkan kata maaf sekalipun. Yang aku butuhkan sekarang hanya kejelasan. Kita akhiri semua ini secara baik-baik." Fandi mendongak, terkejut. "Kamu mau cerai?" "Ya, aku sudah menyiapkan semua berkasnya. Aku hanya menunggu kamu tanda tangan." Wajah Fandi makin pucat. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Aisyah, tapi ditolak. "Syah, jangan lakukan ini. Rumah kita, masa depan kita, semuanya bisa diperbaiki. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku bisa menjauh dari Vira. Aku bisa kembali jadi suami yang kamu harapkan." Aisyah menatapnya dengan tatapan yang membuat Fandi semakin ciut. "Kamu sudah punya kesempatan untuk itu sejak lama. Tapi yang kamu pilih adalah kebohongan. Aku tidak butuh janji baru. Aku butuh hidup yang tenang, tanpa harus selalu waspada akan pengkhianatan berikutnya." Fandi terdiam cukup lama. Lalu akhirnya ia duduk di kursi seberang Aisyah. Suaranya lirih. "Kalau itu memang keputusanmu, aku tidak bisa memaksa. Tapi ketahuilah, aku menyesal seumur hidup." Aisyah menghela napas panjang. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aisyah benar-benar mengurus perceraian mereka. Prosesnya berjalan cukup cepat, karena ia sudah menyiapkan bukti dan dokumen sejak awal. Fandi sempat mencoba mengulur waktu, tapi pada akhirnya ia tak mampu menolak kenyataan. Kabar perceraian mereka cepat menyebar. Banyak orang yang tadinya menaruh hormat pada Fandi kini memandangnya dengan sinis. Reputasinya di kantor menurun drastis. Beberapa rekan menjauh darinya. Vira pun mengalami hal serupa. Sejak malam ketika bukti perselingkuhannya terbuka, ia menjadi bahan ejekan dan cibiran di lingkungan sosialnya. Teman-teman yang dulu akrab kini enggan mendekat, sebagian terang-terangan menghinanya. Sementara itu, Aisyah mulai menata hidupnya kembali.
Ia pindah dari rumah besar yang penuh kenangan pahit, memilih tinggal di tempat yang lebih sederhana namun penuh ketenangan. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, membangun karirnya dengan lebih kuat. Suatu sore, setelah semua urusan resmi selesai, Aisyah duduk di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku. Wajahnya tampak lebih segar, auranya memancarkan keteguhan hati. Seorang teman lama menghampirinya, tersenyum hangat. "Aku dengar kabar tentangmu, Syah. Aku kagum dengan caramu menghadapi semua itu. Tidak banyak wanita yang bisa setegar kamu." Aisyah tersenyum. Hidup memang selalu menguji kita dengan cara yang tak terduga. Aku hanya belajar menerima, lalu memilih jalan yang lebih baik. Mereka berbincang cukup lama, dan Aisyah merasa hatinya mulai terbuka untuk hal-hal baru. Ia sadar, masa lalunya tidak bisa ia hapus, tapi ia tidak ingin terus terikat dengan luka itu. Malamnya, ia kembali menulis di buku catatannya. Kali ini, tulisannya lebih ringan. "Aku telah melewati badai. Kini saatnya aku meraih ketenangan. Jika nanti Allah menghendaki, aku siap menyambut kebahagiaan baru." Di luar sana, Fandi masih berusaha memperbaiki citra dirinya, namun sulit karena noda yang ditinggalkan terlalu dalam. Vira pun menjalani hari-harinya dengan wajah tertunduk, kehilangan banyak hal yang dulu ia banggakan. Sementara itu, Aisyah melangkah maju, meninggalkan mereka yang pernah menjatuhkannya. Hari demi hari berjalan, dan setiap langkah Aisyah terasa lebih mantap. Ia sadar, akhir dari sebuah pengkhianatan bukanlah kehancuran, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih kuat. Dan di sanalah ia berdiri, dengan hati yang telah ditempa luka, namun kini lebih kokoh dari sebelumnya.